046, Serangan Racun. Seorang kakek berpakaian layaknya seorang pengemis, tiba-tiba membuka pintu tanpa La menyentuhnya. Hanya mengibaskan tangannya saja. La pun memasuki ruangan tanpa sedikitpun menunjukkan rasa takut, bahwa mereka yang berada di dalam ruangan adalah tokoh dunia persilatan Kekaisaran Liu. Bujang tua, situasi sedang genting, kau malah asyik bersama perempuan yang ingin kau. Perkataan sosok yang dikenali oleh Fukuan sebagai Dewa Seribu Wajah, terputus saat Fukuan membentaknya karena tak ingin perasaannya diketahui oleh Qinrui. Dewa Wajah pelin-pelan, diamlah. Kami sedang membicarakan mengenai informasi darimu kemarin. Sosok Dewa Seribu Wajah hanya terkekeh saja saat mendengar dirinya diejek sebagai Dewa pelin-pelan oleh Fukuan. La yang selalu berganti-ganti wajah itu, selalu disebut pelin-pelan oleh Fukuan sejak 20 tahun mereka bersahabat. La mengetahui dengan persis, bagaimana perasaan Fukuan terhadap Qinrui yang kini tertunduk dengan hati berdebar-debar. Baguslah jika begitu, aku kesini karena ingin bertemu dengan putra dari muridku. Kaukah yang bernama Zusan, putra dari bangsawan Suhan? Benar kakek guru, namaku Zusan. Terima kasih cucu sampaikan kepada kakek karena telah menyelamatkan ayahku. Zheng An sangat terkejut saat mengetahui identitas Zusan yang sebenarnya. Raut wajahnya pun seketika berubah. Mendapati informasi itu, membuat benak Zheng An dipenuhi pertanyaan. Karena Zuhan adalah bangsawan yang kini akan menjadi target oleh pihak kekaisaran. Tenanglah tua bangka Zheng, nanti akan kujelaskan padamu. Fukuan berkata demikian setelah melihat perubahan wajah sahabatnya itu. Zheng An yang ingin bertanya, menjadi terdiam mendengarnya. La pun mengikuti Fukuan yang mengajak mereka untuk segera menemui para ketua sekte yang sedang menunggu mereka. Setelah Qinrui, Fukuan, Lin Kai dan Zheng An meninggalkan ruangan itu. Dewa Seribu Wajah menatap lekat-lekat wajah Zusan, lalu mengalihkan pandangan pada dua gadis cantik yang kini tengah melihat padanya. La pun tersenyum sebelum berkata kepada Zusan sedetik kemudian. Aku akan memeriksa luka di kepalamu itu, gurumu memintaku untuk melihatnya serta mencari cara untuk mengobati luka itu, agar kau bisa kembali mengingat masa lalumu. Dewa Seribu Wajah segera menyentuh kepala Zusan. Ia tertegun sesaat setelah selesai memeriksa luka tersebut. Lukamu itu memang serius, sayang sekali hanya bunga lotus emas saja yang bisa menyembuhkannya. Dewa Seribu Wajah tertunduk lesu, La ingin sekali menyembuhkan Zusan. Walau La mengetahui caranya, namun bahan utama yang digunakan sangatlah sulit dicari. San Gege, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Liu Ling bertanya kepada Zusan yang membuat dahi Dewa Seribu Wajah mengerut. Apakah kau tidak mengetahui luka calon suamimu ini? Tanya Dewa Seribu Wajah yang membuat Liu Ling tersenyum mendengarnya. Bukan kakek, aku adik angkat San Gege, saudari Yu ini yang menjadi. Saudari Ling jangan berkata begitu. Perkataan Liu Ling terputus oleh kalimat cukup pedas dari Qin Yu yang masih kesal dengan perkataan Zusan, sesaat setelah kontrak darahnya tadi selesai. Aku mendengar jika ada dua gadis muda dalam turnamen yang memiliki kekuatan panas dan dingin yang besar. Apakah itu kalian berdua? Qin Yu dan Liu Ling menjawab pertanyaan Dewa Seribu Wajah nyaris bersamaan yang hanya menganggukkan kepala mereka saat menjawab pertanyaan itu. Berarti kalian sudah tahu, jika kalian hanya bisa memiliki suami dengan jenis tubuh istimewa seperti yang dimiliki oleh cucuku ini bukan? Lagi-lagi keduanya hanya menganggukkan kepala mereka. Wajah Qin Yu yang merona membuat kakek guru Zusan itu tersenyum lebar. Namun wajahnya berubah saat melihat raut wajah Liu Ling. Kenapa wajahmu menjadi sedih? Seharusnya kau senang telah bertemu cucuku ini. Pertanyaan Dewa Seribu Wajah membuat Zusan akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Liu Ling sempat merona merah saat kakak angkatnya itu menceritakan jika dirinya mencintai sosok lain yang memiliki tubuh biasa saja. Setelah Zusan menyelesaikan ceritanya, Dewa Seribu Wajah tersenyum yang membuat Zusan ingin menanyakan sesuatu, namun La kalah cepat dalam berkata-kata. Apakah yang kau cintai itu seorang laki-laki? Tanya Dewa Seribu Wajah kepada Liu Ling. Ih kakek ini, ya tentu saja laki-laki dongkek. Masa perempuan sih? Liu Ling menjawab seraya menghentakkan kakinya ke lantai dengan raut wajah yang terlihat kesal. Dewa Seribu Wajah tertegun, matanya melotot lebar melihat pemandangan di depannya.
Apa yang baru saja Lah lihat, mengingatkan dirinya akan puteri satu-satunya yang tidaklah ketahui di mana keberadaannya kini. Saat puterinya itu masih gadis, hal yang sering dilakukannya saat kesal adalah seperti apa yang baru saja Liu Ling lakukan. Nona muda, siapa namamu dan siapa nama ibumu? Pertanyaan Dewa Seribu Wajah dengan suara bergetar itu, membuat dahi Zhu San berkerut. Dari ayahnya, Zhu San sudah mengetahui jika kakek gurunya ini tengah dalam misi pencarian puteri tunggalnya. Puteri hasil hubungan gelap kakek gurunya dengan salah satu dari 4 istri seorang bangsawan. Hal itu terjadi saat kakek gurunya ini masih muda. Sementara itu, Liu Ling terkejut mendengar pertanyaan Dewa Seribu Wajah. Namun Lah pun menjawab pertanyaan kakek itu dengan suara jelas. Namaku Liu Ling Kek, ibuku bernama Hui Ying. Apakah kakek mengenal ibuku? Dahi Dewa Seribu Wajah terlihat mengerut, Lah pun mengabaikan pertanyaan Liu Ling dan terlihat asik dengan pikirannya sendiri. Hualing bilang nama puteriku itu. Huian, kenapa dari ketiga puteri si Letoi Hui itu tidak ada satupun yang bernama Huian? Dewa Seribu Wajah berkata demikian dalam benaknya. Wajah dari kakek guru Zhu San itu, terlihat semakin menua saat mengingat perihal puterinya. Belum sempat Zhu San menyuarakan pertanyaan yang ingin Lah sampaikan. Suara derap langkah beberapa orang mendatangi ruangan tersebut. Fukuan datang bersama dengan Qin Rui dan Lin Kai serta Cheng Hu dan 2 orang murid Sekte Pedang Bintang yang mengikuti turnamen. Apakah kau telah selesai memeriksa keadaan muridku? Bagaimana lukanya? Dewa Seribu Wajah hanya menggelengkan kepala sebelum Lah menjawab pertanyaan Fukuan. Benar katamu, Lah hanya bisa disembuhkan oleh bunga lotus emas. Fukuan pun tersenyum tipis, lalu bertanya kepada Zhu San kemana tujuannya setelah dari kota Sangyu ini. Zhu San pun lalu mengatakan bahwa Lah akan ke kota Xinzhou untuk menjemput ibunya. Untuk itulah meminta bantuan dari kedua gurunya itu agar membantunya melakukan hal tersebut. Fukuan pun menyetujuinya. Namun Lah menyarankan Zhu San untuk mengikutinya terlebih dahulu kembali ke Sekte Pedang Bintang. Letak Sekte Pedang Bintang dengan kota Xinzhou tidak terlalu jauh, hanya setengah hari saja ditempuh dengan perjalanan kuda. Zhu San pun menyetujui hal tersebut. Sore ini juga mereka akan berangkat ke wilayah selatan Kekaisaran Liu itu. Nenek, Yuer, kemanakah tujuannya setelah dari sini? Pertanyaan Zhu San membuat Qin Rui kebingungan, sementara wajah Qin Yu sudah terlihat sedih. Hal itu karena Lah akan berpisah dengan Zhu San dan entah kapan mereka akan bertemu kembali. Kami akan ke wilayah timur terlebih dahulu, ada hal yang ingin kami selidiki di sana. Qin Rui dengan hati yang berat menjawab pertanyaan Zhu San. Fukuan pun hanya menghela nafas saat mendengar hal itu. Setelah saling memberi pesan dan memberi salam, Qin Rui pun meninggalkan ruangan bersama Qin Yu yang wajahnya terlihat sangat sedih. Kau sendiri akan kemana sahabatku? Dewa berwajah pelin-pelan. Aku akan tetap tinggal di kota ini, masih ada hal yang akan kuselidiki. Tua bangka keriput. Dewa Seribu Wajah menjawab pertanyaan Fukuan seraya melirik ke arah Liu Ling. Liu Ling yang tiba-tiba saja mengingat janjinya dengan Xie Han, segera berpamitan kepada mereka semua. Lah tak lupa berpesan kepada Zhu San agar menemui dirinya jika berkunjung kembali ke kota Sangyu. Setelah itu Fukuan, Lin Kai dan yang lainnya segera berangkat meninggalkan istana Kekaisaran Liu. Setelah mereka membeli kuda tambahan, maka mereka pun meninggalkan ibu kota Kekaisaran melalui gerbang selatan. Setelah 30 menit, 6 orang yang berkuda tersebut akhirnya mengambil jalan ke kanan, saat tiba di sebuah persimpangan jalan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 kilometer, mereka pun mulai memasuki sebuah hutan kecil yang di kanan dan kirinya ditumbuhi oleh pohon besar. Berhenti. Tiba-tiba Fukuan dan Lin Kai berteriak nyaris bersamaan. Keenam kuda itu pun berhenti dan di saat yang bersamaan suara belasan ledakan terdengar di dekat mereka. Sesaat kemudian asap putih segera memenuhi udara, tempat di mana mereka berada. Hati-hati, racun pelumpuh saraf. Lin Kai berteriak saat menyadari mereka telah diserang oleh sekelompok orang yang telah keduanya sadari keberadaannya, sesaat sebelum ledakan tersebut terjadi. 047, Kekejaman Lin Kai. Telah melanglang buana ke berbagai tempat selama puluhan tahun, membuat Lin Kai dan Fukuan dengan mudah mengetahui keberadaan sekelompok orang yang tengah mengintai mereka. Namun,
Serangan asap beracun yang bisa meledak sendiri tanpa dilempar, membuat mereka tidak siap untuk menghindari serangan tersebut. Chen Hu dan kedua murid Sekte Pedang Bintang, Gao Yan dan Gao San segera terkulai lemas dan jatuh dari atas kudanya. Sementara Zusan dan kedua gurunya, segera menghalau efek racun itu dengan energi dari tubuh istimewa yang mereka miliki. Racun itu sangatlah kuat, membuat ketiga orang guru dan murid itu, jatuh dari kudanya dengan tubuh yang terkulai lemas. Angin senja yang bertiup lambat, membuat asap beracun itu perlahan menghilang dari pandangan mata. Hahaha, akhirnya kita bisa menangkap ketua Sekte Pedang Bintang. Suara tawa menggema bersama munculnya 4 orang yang mengenakan topeng. Mereka adalah kelompok 5 topeng kematian. 1 dari 5 orang topeng kematian, telah dibunuh oleh Zusan saat hendak menyerang Qin Yu beberapa waktu lalu, ketika mereka dalam perjalanan ke kota Sangyu. Kakak, lihatlah, bukankah pemuda ini yang telah membunuh saudara kita? Salah satu dari 4 pria bertopeng itu berteriak setelah mengenali Zusan. Benarkah? Cepat bawa ke sini, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Hei kalian, cepat ikat yang lainnya dan bawa bersama kuda mereka. Sosok yang dipanggil kakak itu, segera memberi perintah kepada sekitar 20 orang yang muncul di belakang mereka sesaat kemudian. Berani sekali kalian hendak memenggal kepala muridku. Sebuah bentakan keras membuat keempat topeng kematian terlihat sangat terkejut. Pria bertopeng yang baru saja berbicara, terkesiap dengan wajah panik saat melihat Zusan dan kedua gurunya bangkit berdiri. Kau pikir racun lemah begini mempan kepada kami? Kalian murid topeng iblis hitam, berani sekali berbuat lancang kepadaku. Kata-kata Lin Kai membuat keempat topeng kematian terkejut. Nama guru mereka adalah hal yang rahasia, sosok yang bisa mengetahui hal itu, pastilah bukan pendekar biasa. Siapa kau, kakek bertampang aneh? Hu bertanya padaku pun kau tidak pantas sama sekali. Tubuh Lin Kai seolah menghilang dari pandangan karena begitu cepat ia melesat menendang kepala sosok bertopeng yang baru saja membentaknya. Prak! Tidak ada jeritan yang terdengar saat pria bertopeng itu jatuh ke tanah dengan kepala yang hancur. 3 orang rekannya segera melompat mundur. Seraya berseru kaget. Tendangan kaki baja. Baguslah jika kalian mengenali jurusku, sekarang kalian tahu siapa yang akan mengirim kalian ke neraka bukan? Lin Kai menyeringai menatap ketiga topeng kematian yang kini tubuhnya bergetar hebat, karena mengetahui siapa sosok yang telah mereka singgung. Sesepuh Lin, ampuni kami yang telah lancang dan berani menyinggung Anda. Salah satu di antara 3 topeng kematian yang masih hidup, berkata setelah mereka bertiga berlutut di depan Lin Kai. Kalian bunuh mereka semua maka nyawa kalian baik sesepuh. Belum sempat Lin Kai menyelesaikan kata-katanya, 3 orang bertopeng itu telah melesat membantai puluhan anak buahnya tanpa tersisa hidup satupun. 5 menit saja mereka melakukan hal tersebut, dan kembali berlutut di depan Lin Kai dengan mata yang terlihat cemas. Zusan memandangi hal itu dengan dahi berkerut. Tidaklah duga, guru keduanya itu begitu ditakuti oleh pendekar aliran hitam. Sesepuh Lin, izinkan kami pergi dari sini. Kami berjanji tidak akan menyinggung Anda lagi. Seenaknya saja kau bicara. Apa maksud kalian hendak menangkap ketua sekte? Lin Kai terdiam sesaat, lah menatap Fukuan yang juga menyadari sesuatu saat mereka teringat perkataan salah satu anggota dari topeng kematian tadi. Di mana kalian akan menawan ketua sekte yang kalian tangkap? Lin Kai menatap tajam ke arah ketiga orang tersebut seraya memancarkan nafsu membunuhnya yang pekat. Ketiganya menelan ludah, mereka tak bisa mengatakan lokasi di mana mereka akan menawan para ketua sekte yang mereka tangkap. Namun jika diam saja, mereka pasti akan menemui ajal di tangan jagoan nomor 1 aliran hitam itu. Lin Kai yang sudah kesal segera menendang kepala 2 anggota topeng kematian hingga pecah dan tersungkur tewas tanpa sempat menjerit lagi. Tubuh 1 anggota topeng kematian yang tersisa, menjadi bergetar hebat melihat kematian yang mengenaskan dari 2 saudaranya itu. Merasa nyawanya tidak bisalah selamatkan, Lapun hanya pasrah saat Lin Kai menarik kepalanya dan menginjaknya dengan kaki kanan. Fukuan hanya menghela nafas panjang, walau guru kedua Zusan itu telah bertobat dan berubah, namun sifat kejam masih mendarah daging dalam tubuhnya. Sementara Zusan melotot lebar melihat apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Walau suka sekali bercanda,
namun saat marah guru keduanya seolah menjadi pribadi yang berbeda. Cepat katakan atau kau ingin kepalamu juga pecah seperti ketiga temanmu. Tak ingin mengkhianati ketiga saudara seperguruannya yang telah tewas, La pun berteriak mengata-ngatai Lin Kai sebagai pengkhianat aliran hitam. Tentu saja Lin Kai menjadi murka, dengan sekuat tenaga La menekan kakinya hingga sosok bertopeng itu harus tewas dengan kepala yang meledak. Zusan menelan ludahnya menyaksikan hal tersebut. Namun La mengakui, jika tidak begitu, maka kejahatan di muka bumi sulit untuk dihilangkan. Tua Bangkalin, menurutmu apa ketua sekte yang lain juga dihadang seperti rombongan kita? Fukuan yang telah selesai mengobati murid-muridnya segera menghampiri Lin Kai. Aku yakin mereka pun dihadang seperti kita. Apa kau mengkhawatirkan dirinya? Lin Kai menjawab seraya memasang senyum yang menggoda sahabatnya itu, seolah kekejaman yang baru saja dia lakukan tidak terjadi. Chen Hu dan kedua muridnya memandang segan ke arah Lin Kai. Walau tubuh mereka lemas, pukul 6.53. Namun kesadaran masih bersama mereka saat menyaksikan kekejaman guru kedua Zusan itu. Jika aku bilang tidak, maka kau akan mengatakan aku berbohong bukan? Fukuan menjawab dengan sedikit kesal. La lalu menghampiri Chen Hu dan menyuruhnya untuk segera kembali ke sekte dan menunggunya di sana. Guru, bagaimana jika kita berpencar? Aku yakin hal yang sama terjadi pada ketua sekte yang lain. Aku akan ke timur menyusul Yuer dan Nenek Qinrui. Zusan berkata demikian karena La mencemaskan gadis yang selalu mengisi benaknya selama dalam perjalanan tadi. Fukuan dan Lin Kai menyetujui hal tersebut, mereka akan bertemu kembali di kota Sangyu 1 jam kemudian. Zusan segera melesat ke udara dan melayang di udara setinggi lebih dari 100 meter, dan melesat dengan cepat ke arah timur. Fukuan dan Lin Kai pun segera melesat ke dua arah yang berbeda. Fukuan ke arah barat dan Lin Kai ke arah utara. Keduanya tidak lagi menggunakan kuda melainkan teknik peringan tubuh mereka yang tinggi. Sementara Zusan yang melayang di langit yang mulai gelap itu, semakin was-was saat dirinya mendengar suara pertempuran yang tak jauh lagi darinya. Amarah Zusan seketika naik ke ubun-ubun saat melihat apa yang terjadi di hadapannya. 048 Ambisi murid durhaka. Saat ketua Chen Hu hendak menaiki kuda yang tali kekangnya dipegang oleh Gao Yan, sebuah suara terdengar dan membuatnya terkesiap. Ketua Chen Hu terkejut dengan mata yang melotot lebar, saat merasakan sakit di bagian jantungnya tepat di mana pedang Gao Yan menembus dada kirinya. Murid biadab, kenapa kau lakukan hal hina ini? Tubuh ketua Chen Hu pun jatuh terjungkal setelah menyelesaikan perkataannya. Ia pun memandang marah pada Gao Yan yang sedang menyeringai kepadanya. Ketua, kau dan ayahku adalah murid kakek Fukuan, tetapi kau selalu mendapat kasih sayang lebih dari kakek sehingga ayahku selalu kalah darimu. Gao Yan berkata dengan keras melepaskan kekesalannya selama ini. Dengan kematianmu maka ayahku akan menjadi ketua sekte. Dan di masa depan akulah yang akan menjadi ketua sekte berikutnya. Hahaha. Mulut ketua Chen Hu ingin mengatakan sesuatu, namun karena dipenuhi darah, hanya erangan yang terdengar darinya sesaat sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Gao Yan segera mencabut pedangnya, La membiarkan mata ketua sektenya itu tetap melotot dalam kematiannya. Saner, apa kau sudah selesai menyiapkan alibi untuk kita? Sudah kakak, tapi kita harus melukai diri kita terlebih dahulu. Gao San menjawab pertanyaan kakak kandungnya itu dengan antusias. La lalu mulai menjelaskan alibi yang akan keduanya berikan kepada ayah mereka dan kakek gurunya nanti. Sempurna. Jika begitu lekas gores lengan kiriku terlebih dahulu. Gao Yan tersenyum puas setelah mendengar alibi yang disusun oleh adiknya yang memang terkenal jenius dalam hal yang berkaitan dengan strategi itu. Kakak, di mana kita akan menyembunyikan pedang bintang merah itu? Gao San bertanya kepada Gao Yan seraya mengedarkan pandangan matanya. Bagaimana kalau kita sembunyikan dengan mengikat di dalam lubang kayu besar itu? Gao San kembali bertanya kepada Gao Yan. Gao Yan lagi-lagi tersenyum, mendapati kejeniusan sang adik. Keduanya melangkah mendekati sebuah kayu besar yang telah berlubang di bagian pangkal batangnya. Setelah menyembunyikan pedang tersebut dengan rapi, mereka pun segera membuat tempat tersebut seolah telah terjadi pertarungan sengit. Gao Yan tersenyum sesaat setelah mereka berdua berada di atas kuda. Wajah Qin Yu kembali mengisi benaknya.
Satu langkah telah La lakukan demi untuk mendapatkan hati dan cinta gadis cantik yang La sukai itu. Dengan menjadi anak ketua sekte terkenal yang kelak akan menjadi ketua sekte berikutnya, La berharap jika Qin Yu akan menerima cintanya, kelak saatnya tiba untuk La ungkapkan perasaannya. Demikian juga halnya dengan Gao Shan yang dalam diamnya, telah menyukai sesosok gadis yang baru saja La lihat kecantikannya yang tiada taraf. Hanya satu hal yang membuat keduanya sedikit khawatir, sosok pemuda yang merupakan paman guru mereka. Mereka hanya berharap bahwa kakek guru Fukuan tidak mengangkat Susan untuk menggantikan ayah mereka, mengingat kemampuannya yang tinggi bahkan bisa melayang di udara. Keduanya pun segera memacu kuda mereka kembali menuju ke Sekte Pedang Bintang esok hari. Karena mereka akan menginap terlebih dulu di desa yang 1 jam lagi akan mereka datangi. Tanpa mereka berdua sadari, sepasang mata tua mengawasi apa yang mereka lakukan sesaat setelah Gao Yan membunuh ketua sektenya sendiri. Sosok tersebut segera melesat ke arah batang pohon yang sangat besar itu. Senyumannya terkembang saat berhasil mengambil pedang yang sangat terkenal itu. Sosok itu segera melesat ke arah utara. Dari teknik peringan tubuhnya yang tinggi, menunjukkan jika La adalah seorang pendekar tingkat tinggi. Terang, pedang awan biru berbenturan dengan sebuah golok besar milik seorang pria bertubuh tegap. Sosok yang mengenakan topeng singa itu terkejut saat tiba-tiba saja dari udara, sebuah pedang berbilah biru menahan serangannya ke leher seorang nenek. Pertarungan seketika terhenti dengan kehadiran Susan yang tiba-tiba dengan cara yang tak biasa itu. Nenek, tolong lindungi Yuer, biar aku yang menghajar kedua bedebah ini. Qin Rui terlihat senang saat melihat kehadiran Susan yang tepat waktu sehingga bisa menyelamatkan dirinya. Qin Rui menghadapi dua orang lawan yang memiliki kemampuan di bawahnya. Namun karena perhatiannya yang terpecah dan mengkhawatirkan Qin Yu, nyaris saja dirinya celaka. Qin Yu segera melompat ke arah sang nenek setelah berhasil menendang jatuh dua orang lawannya. Suasana yang remang-remang di antara pepohon besar itu, membuat suasana yang hening menjadi semakin mencekam. Hati-hati Saner, mereka berdua adalah Gu Xiang, ketua sekte topeng siluman dan Bu Lao, ketua sekte kuda besi. Baik nenek, bisakah nenek menolong mereka yang telah terikat itu? Aku yang akan mengurus mereka, berhati-hatilah. Qin Rui menjawab pertanyaan Susan dengan cepat karena melihat pemuda itu melangkah mendekati Bu Lao dan Gu Xiang dengan santainya. Siapa kau anak muda? Berani sekali kau mencampuri urusan kami. Bu Lao membentak Susan setelah jarak mereka hanya terpaut 3 meter saja. Aku hanya seorang pemuda yang baru saja lewat dan melihat dua orang lelaki tak tahu malu yang sedang mengeroyok seorang nenek tua. Susan menyeringai setelah menjawab demikian membuat Bu Lao menjadi marah mendengarnya. Lelaki berusia 50-an tahun itu, segera melompat seraya melesatkan tendangan keras ke arah kepal Susan. Susan yang memang telah siaga, segera melompat lebih tinggi untuk menghindari tendangan tersebut. Bu Lao terkejut dengan kecepatan gerak yang dimiliki Susan, dan La pun bersusah payah menangkis tendangan kuat dari Susan. Plak, suara tendangan Susan yang ditahan oleh lengan Bu Lao terdengar keras seiring tubuh Bu Lao yang terpental mundur dengan wajah yang terkejut. Melihat Susan hendak menyerang rekannya, Gu Xiang si topeng siluman singa segera melesat menghadang seraya menebaskan goloknya. Terang, suara benturan senjata kembali terdengar dan tubuh tegap Gu Xiang terpental mundur dengan suara terkejut yang terdengar seperti singa mengaum itu. Kedua ketua sekte aliran hitam itu memandang Susan dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana bisa di usia semuda itu memiliki tenaga dalam yang sangat besar? Pemuda ini bukan pendekar biasa, tenaga dalamnya besar sekali walau kemampuan tarungnya belum tinggi. Bu Lao berkata kepada Gu Xiang yang masih belum percaya jika dirinya bisa terpental. Benar, bukankah pedang di tangannya itu milik sesepuh Lin Kai? Bagaimana bisa berada di tangannya? Gu Xiang menjawab pertanyaan Bu Lao sekaligus bertanya balik. Entahlah, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk mengalahkan pemuda itu. Selepas berkata demikian, Bu Lao lalu mengalirkan 90% tenaga dalamnya ke arah kedua kakinya. Ketua sekte kuda besi itu, bersiap dengan jurus andalannya yaitu tendangan kuda liar yang telah terkenal dengan kecepatan dan kekuatannya bagai seekor kuda liar yang tengah mengamuk.
Gu Xiang pun segera membaca mantra untuk mengeluarkan kekuatan yang dimiliki oleh topeng siluman singa yang La kenakan. Suara auman singa segera terdengar sesaat kemudian seiring dengan Gu Xiang melemparkan goloknya karena tangannya kini telah berubah berbentuk bagai telapak kaki depan seekor singa. Zusan segera memasukkan pedang awan biru ke dalam sarung yang berada di punggungnya. La pun segera mengerahkan 50% tenaga dalamnya dan bersiap dengan jurus Tinten Shiba. Aura panas dan dingin segera saja terpancar kuat dalam waktu yang bersamaan dari tubuh Zusan. Qin Yu menatap dengan rasa kagum yang mendalam terhadap Zusan. Perasaan nyaman dan selalu terlindungi, membuat dirinya bertekad dalam hati untuk tidak mencintai siapapun selain dia. 049, Kemarahan Zusan. Woods. Plak. Bulao terperanjat, tendangan kuat dan cepatnya, ditahan tanpa Zusan bergeser sejengkal pun dari tempatnya berdiri. 80% tenaga dalamnya telah La kerahkan. Namun kekuatan tendangannya seolah menghilang saat bertemu lengan Zusan yang menahan serangan cepatnya itu. Melihat Bulao terpental, Gu Xiang melompat ke udara, berniat menerkam Zusan untuk menghancurkan kepala pemuda itu dengan tamparan tangan singanya. Zusan pun tak tinggal diam, La melompat menghindari serangan Gu Xiang lalu bergerak dengan cepat ke arah Bulao. Pertukaran serangan pun mulai terjadi di antara ketiga orang tersebut dengan sengitnya. Sementara Qin Rui mulai menyerang anak buah Gu Xiang dan Bulao. Ia menyerang mereka dengan serangan tapak esnya. Anak buah Bulao dan Gu Xiang bukanlah tandingan nenek Qin Rui. Dalam waktu 5 menit, mereka semua telah tewas dengan tubuh yang membeku. Ketua Sang Zuo, Ketua Hou Jian. Bagaimana kondisi Anda berdua? Setelah melepaskan ikatan pada tubuh mereka berdua, Qin Rui segera bertanya kondisi mereka yang tidak juga bangkit untuk berdiri. Tubuh kami lemas. Tenaga dalam kami seperti menghilang. Ketua Sekte Lembah Suci, Hou Jin menjawab dengan suara yang juga lemah. Jadi begitu efeknya, Qin Rui berkata seraya meletakkan kedua telapak tangannya ke punggung kedua ketua sekte yang masih tergeletak itu. Dengan tenaga dalam berhawa dinginnya, Qin Rui berusaha mendorong keluar racun pelumpuh saraf itu dari tubuh keduanya. Tubuh kedua ketua sekte itu segera saja menjadi menggigil saat energi berhawa sangat dingin, memasuki tubuh mereka. Selang beberapa waktu kemudian, kedua ketua sekte itu memuntahkan darah beku yang berwarna merah muda karena darahnya bercampur racun pelumpuh saraf. Setelah memuntahkan darah beku itu, perlahan kedua ketua sekte itu berhasil menggerakkan tubuh mereka untuk duduk bermeditasi. 5 menit kemudian, kekuatan keduanya telah pulih seperti sedia kala dan bangkit berdiri, bersiap membantu Zusan yang sedang bertarung melawan Gu Xian dan Bulao. Buff. Des. Karena konsentrasi Bulao dan Gu Xiang terpecah saat melihat Hou Jin dan Sang Zuo telah berdiri bebas, pukulan dan tendangan Zusan berhasil dengan telak bersarang di tubuh lawannya. Bulao terpental saat tendangan Zusan bersarang di perutnya, sedang Gu Xiang tubuhnya terjajar saat dadanya terkena tinju dari jurus Tinten Shiba. Kurang ajar kau bocah. Kau benar-benar meminta mati rupanya. Bulao sangat marah. Ia pun mengerahkan 100% tenaga dalamnya, lalu melesat kembali dan menyerang Zusan dengan tendangan Dewa Maut yang merupakan jurus andalannya. Tendangan itu begitu cepat dan tiada henti seolah air mengalir jatuh dari pancuran. Begitu derasnya serangan tendangan Bulao membuat Zusan akhirnya terdorong mundur, saat sebuah tendangan dengan telak menghantam perutnya. Wajah Zusan seketika berubah menjadi merah karena amarahnya menggelegak. La mengerahkan 70% kekuatannya sehingga membuat udara menjadi berhawa sangat panas dan sangat dingin di saat yang bersamaan. Wajah Bulao seketika berubah, demikian juga dengan Gu Xiang. Keduanya terkejut saat merasakan aura energi yang dan yin memancar kuat dari tubuh Zusan. Tapak yin yang sejati. Zusan berteriak seraya melesat dengan serangan kuat yang berbeda hawa di kedua telapak tangannya. La pun menyerang dengan sangat cepat ketua sekte besi itu yang seketika kewalahan karena harus melawan hawa panas dan dingin setiap kali kakinya bersentuhan dengan telapak tangan lawan. Bantu aku! Bulao berteriak meminta bantuan Gu Xiang, ketua sekte topeng siluman itu pun segera melesat. Namun sebuah pedang menahan gerakannya. Aku lawanmu Gu Xiang. Hou Jian yang sudah kesal karena diracuni, segera memberikan tebasan pedang kepada ketua sekte topeng siluman itu. Apa yang dikhawatirkan oleh Gu Xiang telah terjadi,
membuatnya harus berjibaku menghindari tebasan pedang dari Hao Jian. Setelah beberapa kali menghindar, akhirnya Gu Xiang berhasil mengambil kembali goloknya setelah membuat tangannya kembali normal. Melihat Gu Xiang telah memegang golok yang sempat dihunuskan di lehernya tadi, Sang Zuo segera melesat ikut menyerang Gu Xiang dan meluapkan kemarahannya yang sedari tadi latahan. Pengecut. Dasar aliran putih pengecut. Gu Xiang yang pundaknya terkena goresan pedang Sang Zuo, mengumpat keras. Dalam sekejap Lapun mulai terdesak hebat. Beberapa luka mulai ia alami di beberapa bagian tubuh akibat dikeroyok oleh Sang Zuo dan Hao Jian yang tidak lagi mengutamakan prinsip-prinsip aliran putih. Membunuh penjahat licik yang telah menyerang mereka dengan racun secara diam-diam, membuat serangan keduanya bahu-membahu mendesak Gu Xiang. Gu Xiang ingin meminta bantuan Bu Lao, namunlah terkejut saat melihat rekannya tersebut sedang terdesak melawan pemuda belasan tahun itu. Awalnya Bu Lao bisa mengimbangi jurus yang baru pertama kalinya Zhu San gunakan melawan musuh dalam pertarungan yang sebenarnya. Gerakannya yang masih monoton dan sedikit kaku, berhasil diimbangi oleh jurus tendangan Bu Lao. Dalam hal tenaga dalam Zhu San memang unggul dibanding lawan, namun dalam pengalaman bertarung dengan lawan yang kuat ia masih sangat minim. Oh! Namun dengan kecerdasannya, Zhu San melakukan gerakan variasi dalam serangan dengan jurus yang menggunakan tenaga dalam berjumlah besar itu. Melihat perubahan jurus Zhu San yang semakin kuat dan gencar menyerangnya, Bu Lao pun mulai terdesak. Hawa panas dan dingin yang memancar sangat kuat dari tubuh pemuda belasan tahun itu, berhasil mengganggu konsentrasi bertarungnya. Buff! Sebuah serangan dari tapak kanan yang berenergi dingin dari Zhu San, mengenai dengan telak dadanya Bu Lao yang seketika jatuh tewas dengan jantung yang membeku. Apa yang terjadi kemudian membuat Qin Rui tercengang kagum, saat melihat Bu Lao jatuh dengan tubuh yang membeku seperti es mirip dengan jurus yang ia miliki. San Gege, biarkan aku yang menghajar tubuhnya itu hingga hancur. Qin Yu segera melesat dan menendang tubuh Bu Lao yang telah membeku mati bagaikan sebongkah es itu. Prak! Suara tubuh Bu Lao yang hancur membuat Zhu San yang baru saja menurunkan tenaga dalamnya terkesiap. Namunlah membiarkan Qin Yu melakukan hal tersebut, agar gadis tersebut terbiasa dengan kematian dan mayat. Yuer cukup. Jangan kau hancurkan kepalanya juga. Zhu San menghentikan Qin Yu dengan meraih tangannya, saat hendak menginjak kepala Bu Lao yang masih utuh. Sementara bagian tubuhnya yang lain, telah hancur diinjak-injak Qin Yu. Kenapa kau begitu marah padanya? Tanya Zhu San saat melihat raut wajah cantik yang membuatnya selalu merindu itu, terlihat sangat marah pada Bu Lao. Dia tadi berkata akan membawaku untuk dijadikan teman tidurnya. Apa, berani sekali kau berkata begitu pada gadisku? Zhu San pun menginjak kepala Bu Lao yang membeku hingga hancur berkeping-keping. Kemarahan Zhu San mendengar niatan Bu Lao pada Qin Yu membuatnya gelap mata dalam sesaat. Sementara Qin Yu tersentak bukan pada apa yang dilakukan Zhu San, melainkan pada kata-kata terakhirnya. Rona merah pun menghiasi pipi Qin Yu saat melihat ke dalam hatinya yang tiba-tiba saja dipenuhi bunga indah yang bermekaran. 050, kembali ke kota Sangyu. Gu Xiang semakin jerih saat melihat kematian mengenaskan yang dialami oleh Bu Lao. Lapun menjadi lengah karena perhatiannya terpecah, sebuah tebasan kuat dari pedang Sang Zu berhasil merobek perutnya. Belum sempatlah melompat mundur, dari sampingnya, tusukan pedang Hao Jian gagallah hindari. Jelip, pedang Hao Jian berhasil menusuk pinggang Gu Xiang, membuat ketua sekte topeng siluman itu meraung keras. La melompat mundur dengan luka yang parah di perut dan pinggangnya. Darahnya pun telah banyak keluar, membuat Gu Xiang berpikir untuk lari dari tempat tersebut. Qin Rui yang melihat gerak-gerik Gu Xiang, segera melesat dan berada di belakangnya. Jangan kau pikir bisa pergi dari sini dengan membawa nyawamu. Gu Xiang pun mendengus kesal. Merasa tak bisa lari dari ketiga lawan yang mengepung dirinya, La pun segera berbuat nekat. La membalikan dirinya dan menyerang dengan sekuatnya ke arah Qin Rui yang telah bersiap dengan jurus tapak esnya. Karena telah banyak kehilangan darahnya, membuat kekuatan Gu Xiang melemah, tebasan goloknya pun menjadi sangat lambat di mata Qin Rui. Tebasan ke arah kepalanya dari arah atas itu berhasil dihindari oleh Qin Rui dengan mudah dan segera melepaskan serangan tapak ke punggung Gu Xiang. Buff! RGGGH!
Tubuh Gusiang terpental akibat serangan tapak Qin Rui. Ketua Hao Jian dan Ketua Sang Zuo dengan mudah mendaratkan serangan pada tubuh Gusiang. Dua tusukan pedang, membuat Gusiang harus menerima kenyataan pahit jika riwayat hidupnya telah tamat hari ini. Zusan pun mendekati ketiga tokoh aliran putih itu dengan Qin Yu yang berjalan di sampingnya. Nenek, apa yang sebenarnya telah terjadi? Zusan pun bertanya setelah berada dekat dengan mereka. Walau sudah mengetahui apa yang terjadi, Zusan tetap bertanya untuk memastikan dugaannya. Kami diserang dengan asap beracun yang meledak secara tiba-tiba. Beruntungnya aku dan Yuer berhasil menetralisir racun itu dengan cepat. Qin Rui melanjutkan penjelasan hingga selesai dan ternyata sesuai dengan apa yang diduga oleh Zusan sebelumnya. Lalu kenapa kau menyusul kami? Apakah karena... Qin Rui melirik muridnya yang langsung saja tertunduk dengan semburat merah menghiasi pipinya. Itu karena rombongan kami juga diserang dengan cara yang sama. Lalu aku dan kedua guruku berpencar untuk menyusul yang lainnya. Dan aku memilih ke arah timur karena... Zusan segera menghentikan kalimatnya, hanya melirik sesaat ke arah Qin Yu. Ketiga ketua sekte itu hanya tersenyum melihat Zusan yang menjadi canggung karena hampir mengatakan alasan kenapa Allah memilih arah timur. Oh Lia Guru menyuruhku untuk meminta Anda semua kembali ke kota Sangyu. Dan berkumpul di sana. Zusan pun melanjutkan penjelasannya, berusaha menghindar dari tatapan menggoda dari ketiga ketua sekte, setelah mendengar perkataannya tadi. Kedua murid kami telah keracunan dan tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya lagi. Hari pun semakin gelap, ada baiknya kita kembali ke kota lagi. Ketua Hang Zuo berkata dan meminta Qin Rui untuk menolong dan mengobati kedua muridnya. Zusan berhasil mengeluarkan racun di tubuh Snu Lao dan Sang Ho, murid sekte Raja Wali Merah yang dipimpin oleh Ketua Sang Zuo. Di waktu bersamaan, Nenek Qin Rui juga telah berhasil mengeluarkan racun di tubuh kedua murid Ketua Hou Jin. Zusan melesat ke udara untuk memeriksa kelompok lain setelah La berpamitan kepada mereka. La pun berjanji akan menemui mereka yang akan menunggunya di sebuah kedai makan yang terdekat dengan gerbang istana. Hari telah menjadi gelap saat Zusan berada di udara untuk memeriksa jalan lain yang menuju ke arah timur wilayah Kekaisaran Liu. Setelah melayang hingga 1 kilometer di jalan berbeda dan tidak menemukan rombongan ketua sekte yang lainnya, Zusan segera kembali melayang ke arah kota Sangyu. Zusan tiba di atas gerbang istana Kekaisaran Liu, tanpa terlihat oleh satu orang prajurit pun. Zusan lalu turun dan melangkah menuju sebuah kedai yang telah ramai oleh pelanggannya. San Gege. Zusan menoleh dan menemukan Qin Yu tengah melambaikan tangan ke arahnya. La pun segera melangkah mendekati meja besar di mana tersisa 2 kursi yang salah satunya kemudian diduduki oleh Zusan. Bagaimana? Apakah kau menemukan yang lainnya? Nenek, biarkan San Gege minum dulu. San Gege ini minum untukmu. Qin Yu berkata seraya menuangkan minum ke dalam cawan lalu memberikannya kepada Zusan. Qin Rui dan kedua ketua sekte lainnya, hanya tersenyum mendengar perkataan dari Qin Yu. Apa yang dilakukan oleh Qin Yu membuat iri keempat pemuda lainnya. Namun mereka menyadari, jika Qin Yu sedari awal telah dekat dengan Zusan. Aku tidak menemukan rombongan lainnya nenek. Sepertinya mereka telah ditangkap kelompok aliran hitam yang lain. Bertepatan dengan Zusan menyelesaikan kalimatnya, Fukuan terlihat memasuki kedai tersebut. Sesepuh Fu silakan duduk. Ketua Sang Zuo segera memberi hormatnya seraya berdiri. Terima kasih Ketua Sang, aku kesini untuk mengajak Anda semua untuk menghadap Kaisar Liu. Aku telah mengirim surat kepada saudara Zheng An untuk menjemput kita di sini. Fukuan menjawab setelah menduduki 1 kursi yang tersisa. Ia pun lalu menjelaskan jikalau telah menyelusuri kedua jalan menuju ke wilayah barat, namun tidak menemukan kelompok ketua sekte yang lain. Guru, apakah mereka telah ditangkap kelompok aliran hitam? Kurasa begitu, karena aku mencium aroma racun masih sedikit tertinggal di sana. Fukuan menjawab pertanyaan Zusan setelah meminum secawan air putih yang disuguhkan oleh Qin Rui. Suasana menjadi hening setelah mereka mendengar penjelasan Fukuan. Lalu sosok Zheng An terlihat memasuki kedai dan berjalan ke arah mereka berada. Saudara Fu, bagaimana situasinya? Zheng An langsung bertanya kepada setibanya La berada di dekat Fukuan. Situasinya cukup buruk, bagaimana jika kita segera menemui Jenderal Duan Li?
Fukuan pun berdiri lalu berkata menjawab pertanyaan Zheng An setelah memberi hormat padanya terlebih dahulu. Zheng An pun menganggukkan kepalanya dan menyetujui perkataan Fukuan. Zusan memilih tinggal di kedai untuk menunggu guru keduanya. Namun setelah Zusan membayar apa yang telah mereka pesan, Lin Kai yang masih mengenakan topeng aneh di wajahnya, terlihat memasuki kedai tersebut. Lin Kai datang bersama seorang kakek yang wajahnya terlihat asing walau pakaiannya terasa pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan siapa sosok tersebut yang membuat Fukuan dan Zusan terkejut, namun pedang yang berada di tangannya. Pedang bintang merah. Fukuan dan Zusan berkata bersamaan saat mengenali gagang pedang itu. Firasat buruk segera menyelimuti benak keduanya. 051, Sumpah Zusan. Para pelanggan kedai yang kebanyakan penduduk biasa, terlihat tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Fukuan dan yang lainnya. Fukuan bertanya dengan suara bergetar kepada sahabatnya, Dewa Seribu Wajah yang kini sedang dalam rupa berbeda, dari terakhir mereka bertemu. Dari mana kau mendapatkan pedang itu? Cepat katakan. Dewa Seribu Wajah hanya diam menelan ludahnya. Ia menatap mata sahabatnya yang kini terlihat begitu sangat marah. Hal yang belum pernah Ia lihat selama 20 tahun persahabatan mereka. Hal itu membuat Dewa Seribu Wajah segera mendekati Fukuan. Setelah menyerahkan pedang bintang merah, Dewa Seribu Wajah meminta Fukuan dan Zusan untuk mengikuti dirinya. Ia tidak mau jika harus menceritakan konflik internal dalam sekte sahabatnya itu di depan ketua sekte yang lainnya. Cepat katakan, mengapa pedang bintang merah ini bisa berada di tanganmu? Fukuan kembali membentak Dewa Seribu Wajah saat mereka telah berada di atap sebuah bangunan tinggi. Setelah menghela nafas sesaat, Dewa Seribu Wajah lalu menceritakan jika dirinya ingin membantu Zusan saat tiba di kota Shinzu nanti. Namun saat Ia melewati jalan tersebut, Ia mencium bau anyir darah dan mencari tahu dari mana asal darah tersebut. Saat itulah, Ia melihat apa yang dilakukan oleh Gao Yan dan kedua adiknya sehingga terus mengawasi apa yang mereka berdua lakukan. Setelah mengambil kembali pedang bintang merah, Ia pun kembali ke kota Sangyu karena menduga Fukuan pasti kembali ke sana. Saat tengah berlarian di atas atap bangunan, Fukuan bertemu Lin Kai yang mengejarnya. Setelah mendapati jika yang dikejarnya adalah Dewa Seribu Wajah yang telah berteman dengannya sejak 2 tahun lalu, Lin Kai akhirnya mengajaknya ke kedai itu untuk menemui Fukuan. Rahang Fukuan mengembung keras dengan mata yang berkaca-kaca. Chen Hu dan Gao Sun adalah dua murid yang sangat Ia sayangi bagai anaknya sendiri. Sementara Zusan mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Selain Zhen Hu adalah kakak seperguruannya, apa yang dilakukan oleh kedua pemuda itu, sudah tidak termaafkan lagi baginya. Guru aku bersumpah akan membalas kematian kakak pertama dengan tanganku sendiri. Fukuan terkejut mendengar apa yang Zusan ucapkan. Saner, Gao Yan dan Gao San adalah putra Gao Sun, kakak seperguruan keduamu. Bagaimana kau bisa bersumpah seperti itu? Walau Fukuan sangat marah, namun Ia tidak berencana untuk melakukan seperti apa yang telah diucapkan Zusan tadi. Ia pun sebenarnya setuju dengan apa yang diucapkan Zusan, hanya saja sebagai guru, Ia tidak boleh berlaku seperti itu. Masalah ini kita kesampingkan terlebih dahulu, ada masalah lain yang lebih besar yang perlu kita urus. Fukuan lalu meminta Zusan untuk mengambil jasad Chen Hu menggunakan teknik Fukai yang membuatnya bisa melayang di udara. Setelah mengambil jasadnya itu, Fukuan meminta Zusan untuk menemuinya di kediaman Jenderal Duan Li. Zusan segera melesat ke udara dan melayang dengan cepat ke arah selatan. Fukuan pun mengajak sahabatnya kembali di mana Zheng dan yang lainnya telah menunggu mereka di depan kedai. Tak banyak bicara, Zheng An lalu mengajak mereka memasuki gerbang istana. Tidak ada prajurit yang tidak mengenal Zheng An, sehingga tanpa menunjukkan lencana identitasnya, mereka semua bisa memasuki area istana di mana Jenderal Duan Li sedang bertugas. Maaf mengganggu Anda di malam seperti ini Jenderal Duan Li. Zheng An segera memberi hormat dan menyampaikan kata-katanya. Jenderal Duan Li terduduk dengan wajah yang terlihat kesal, sesaat setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Fukuan dan yang lainnya. Ia tidak mendapat informasi jika kelompok aliran hitam, memiliki rencana keji seperti yang baru saja Ia dengar. Baiklah aku akan mengirim masing-masing 500 orang prajurit di kedua jalan itu, untuk membersihkan jalan dari mayat-mayat mereka.
Qin Rui serta kedua ketua sekte yang lain serta murid-murid mereka, dipersilahkan untuk istirahat dan menempati ruangan di mana sebelumnya mereka menginap. Jenderal Duan Li bersama Zheng An pamit pergi menghadap Kaisar untuk melaporkan peristiwa tersebut. Sementara Fukuan, Lin Kai dan Dewa Seribu Wajah, segera melesat ke atas atap bangunan untuk menunggu kedatangan Zhu San yang sedang mengambil jasad Chen Hu. Tua bangka Fu, aku turut berduka atas kematian murid pertamamu itu. Lin Kai yang terbiasa menggoda Fukuan, kini merasa canggung saat harus berbicara dengan suasana di mana Fukuan terlihat sedang bersedih. Sementara Dewa Seribu Wajah pun terlihat dalam kondisi yang sama. Namunlah sedih karena teringat akan puterinya yang sedanglah cari keberadaannya. Lin Kai yang merasa canggung akhirnya diam dan mencoba mengingat hal sedih yang lah alami. Namunlah gagal larut dalam kesedihan kedua temannya itu, membuatnya garuk-garuk kepala tak tahu harus bagaimana. Beruntung Zhu San segera datang memanggul jasad Chen Hu yang membuat Fukuan meneteskan air mata saat menerima jasad muridnya itu. Huer, maafkan gurumu yang telah pergi darimu tadi. Huer. Fukuan memeluk tubuh Chen Hu yang telah kaku dan meratapinya dengan air mata yang mengalir membasahi kulit keriput di wajah tuanya. Ratapan Fukuan membuat darah Zhu San serasa mendidih, Lah pun bertekad akan membunuh orang yang telah membuat gurunya hingga bersedih seperti itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Lin Kai memanggul jasad Chen Hu dan segera membawanya turun saat menyadari Jenderal Duan Li dan Zheng An telah kembali. Zheng An sangat terkejut setelah mengenali jasad Chen Hu, Fukuan dan Dewa Seribu Wajah pun turun dari atap, kemudian disusul oleh Zhu San. Jenderal Duan Li pun segera memberi perintah beberapa prajurit untuk segera mengambil peti mati. Tubuh ketua Chen Hu pun dibaringkan dalam peti dan segera ditutup kembali setelah dilumuri oleh berbagai ramuan pengharum. Rencananya, Fukuan akan membawa jasad Chen Hu esok hari ke Sekte Pedang Bintang. Namun situasi yang sedang dia hadapi membuatnya berpikir keras apakah harus membawa jasad Chen Hu terlebih dahulu atau menyelamatkan ketua sekte yang lain, yang mungkin saja masih hidup. Beberapa saat kemudian, rombongan Qin Rui dan yang lainnya datang memasuki ruangan itu. Mereka terkejut saat menemukan peti mati berada dalam ruangan tersebut. Keenam orang itu terkejut saat mengetahui siapa yang terbaring di dalam peti mati itu. Tidak mereka duga ketua Chen Hu telah terbunuh oleh kelompok aliran hitam, setidaknya itulah yang mereka ketahui saat ini. Fukuan memang telah meminta Zhu San dan kedua sahabatnya, untuk merahasiakan hal penyebab kematian Chen Hu dari orang-orang di dunia persilatan Kekaisaran Liu. 052, Pengakuan Perdana Menteri. Saudara dan saudari sekalian, kami telah bertemu dengan Yang Mulia Kaisar. Beliau sangat terkejut dan merasa. Sesepuh Zheng, biarkan aku sendiri yang akan menyampaikannya. Suara Kaisar Liu Feng yang berwibawa terdengar memotong kalimat Zheng An. Seketika itu juga, seluruh mereka yang berada di ruangan, berlutut untuk memberi hormatnya kepada Kaisar Liu Feng yang datang bersama 4 orang pengawal elit kekaisaran. Semuanya pun kembali berdiri setelah sang kaisar duduk, lalu meminta mereka semua untuk berdiri. Jenderal Duan Li, siapakah yang telah tewas dan berada di peti mati ini? Kaisar Liu Feng segera menyuarakan rasa penasarannya, saat melihat sebuah peti mati berada di dalam ruangan tersebut. Sesepuh Fu, aku atas nama rakyat Kekaisaran Liu, menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya murid Anda. Kaisar Liu Feng segera memberi hormat dan ucapannya kepada Fukuan setelahlah menerima penjelasan dari Jenderal Duan Li tanpa menyebutkan siapa pembunuhnya. Hal itu karena permintaan dari Fukuan sendiri, Lah telah memiliki rencana untuk membuat kedua murid durhaka itu lengah dan menunjukkan sendiri kejahatannya. Terima kasih Yang Mulia, Fukuan menjawab seraya membalas hormat dari sang Kaisar Liu. Kaisar Liu Feng lalu memberi perintah kepada 2 orang prajurit untuk memanggil Jenderal Hu Bai dan Perdana Menteri Snusuen. Sambil menunggu keduanya datang, Kaisar Liu Feng pun meminta maaf kepada para ketua sekte yang selamat atas bahaya yang telah mengancam mereka semua. Rasa bersalah atas apa yang kini menimpa para ketua sekte adalah hal yang mendasari Kaisar Liu Feng bersikap demikian. Sikap yang tak lazim dilakukan oleh seorang kaisar besar sepertinya. Hal itu membuat Fukuan, Lin Kai dan para pendekar aliran putih lainnya, merasa tersentuh mendengarnya dan memandang lebih hormat kepada Kaisar Liu Feng. Mereka semua sudah mengetahui,
Kaisar Liu Feng adalah kaisar yang bijaksana, adil dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal itulah yang membuat beberapa orang bangsawan berwatak rakus tidak menyukai pemerintahan Kaisar Liu Feng. Beberapa saat kemudian, Panglima Hung Bai datang nyaris bersamaan dengan Perdana Menteri Snusuen yang kini terpaksa menjadi seorang pengkhianat demi mempertahankan nyawa keluarganya. Luo San sang dewa tapak api yang juga pimpinan aliansi aliran hitam, telah meracuni istri dan kedua cucu Perdana Menteri Snusuen. Setiap 1 minggu sekali, Luo San memberinya penawar racun dalam jumlah sedikit demi sedikit. Tujuan Luo San adalah untuk mengetahui pergerakan pihak istana dengan memaksa Snusuen menjadi mata-mata aliansi yang La pimpin. Namun begitu, tidak semua informasi yang dimilikinya, Snusuen berikan kepada Luo San. Istri Perdana Menteri Kekaisaran Liu yang telah bosan merasa khawatir atas apa yang terpaksa dilakukan oleh suaminya, meminta untuk mengakhiri semuanya, meminta kepada Snusuen untuk menyerahkan dirinya dan melaporkan apa yang telah mereka alami selama 1 bulan terakhir kepada Kaisar. Itulah sebabnya mengapa tiba-tiba saja segera bersujud pada sang Kaisar yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Perdana Menteri Suen, bangunlah, mengapa kau bersikap demikian? Kaisar yang terkejut segera bertanya dan memerintahkan Snusuen untuk berdiri. Namun Perdana Menteri yang telah memilih mati daripada menjadi pengkhianat negara, tetap saja dalam posisinya seraya menjelaskan apa yang terjadi. Wajah Kaisar Liu Feng tiba-tiba menjadi kelam karena murka setelah mendengar penjelasan Snusuen. La pun mencabut pedang salah satu prajurit pengawal elit yang berada di belakangnya. Kau memang pantas mati Perdana Menteri Suen. Aku sendiri yang akan membunuh dirimu. Kaisar pun segera bergerak ke arah Perdana Menteri Snusuen setelah berkata dengan setengah berteriak. Tak ada satupun yang berani menghentikan kemarahan Kaisar Liu Feng selain Fukuan dan Zheng An yang segera memanggilnya secara bersamaan. Yang mulia, pedang yang telah berada di atas kepala sang Kaisar dan hampir saja terayun, segera terhenti. Sesepuh Zheng, kenapa kau menghentikan niatanku? Pengkhianat ini sangat pantas untuk mati. Walau sedang marah, Kaisar Liu Feng tetap berkata sopan kepada Zheng An. Tidak ada yang mengetahui jika Kaisar Liu Feng pernah akan bersujud kepada Zheng An saat meminta untuk dijadikan muridnya. Kedekatan Kaisar Liu Feng dengan Zheng An bukan hanya sebatas pengawal dan yang dikawal. Kaisar Liu Feng selalu meminta nasihat kepada pengawal pribadinya itu, saat mereka hanya sedang berdua saja. Itulah sebabnya sang Kaisar menurunkan pedangnya, dan kembali duduk di kursinya sambil memandang tajam Perdana Menteri Snusuen yang masih bersujud padanya. Yang mulia, maafkan hamba jika telah berkata lancang. Menurut hamba Perdana Menteri terpaksa saat melakukan hal itu. Semakin hari, hal itu semakin membuatnya tersiksa dan memilih mati dengan mengakui perbuatan egoisnya. Menurut hamba, apa yang lakukan saat ini, karena mengutamakan loyalitasnya kepada Yang Mulia dengan berkata jujur, walau hukuman mati menantinya. Hamba mohon kepada Yang Mulia untuk bisa mempertimbangkannya hukumannya. Kaisar Liu Feng tertegun mendengar perkataan Zheng An. Rasa hormatnya pada sosok sepuh itu, membuatnya sadar jikalau telah hampir lepas kendali. Baiklah, akan dipenjara sementara waktu, sampai penyelidikan Jenderal Duan Li selesai dilakukan. Kaisar Liu Feng pun segera memulai untuk berdiskusi, setelah 2 orang pengawal elit membawa Perdana Menteri Snusuen untuk dijebloskan ke dalam penjara. Lalu bagaimana langkah kita selanjutnya? Kaisar Liu Feng memberikan pertanyaan untuk memulai diskusi mereka. Fukuan segera memberi hormat sebelum mengutarakan pendapatnya. Yang mulia, hamba dan kedua rekan serta murid hamba ini, sebaiknya saat ini segera ke kediaman Perdana Menteri untuk menangkap Luo San dan ketiga rekannya. Fukuan lalu menjelaskan lebih lanjut jika Luo San mungkin saja saat ini belum mengetahui jika keberadaannya telah diketahui oleh mereka semua. Kaisar Liu Feng pun menyetujuinya, akan menunggu hasil dari apa yang akan mereka lakukan saat ini. Sementara akan menginterogasi Perdana Menteri Snusuen bersama dengan Jenderal Duan Li. Hao Jin dan Sang Zuo meminta ikut dalam rencana Fukuan yang segera saja disetujui oleh guru pertama Zusan itu. Sementara Qin Rui dan kelima murid lainnya diminta untuk mengawal Kaisar sementara waktu, saat Zheng An masih keluar dari istana untuk menangkap Dewa Tapak Api Luo San.
7 bayangan segera melesat dari bagian belakang bangunan tempat Jenderal Duan Li bekerja sehari-hari. Ketujuh orang itu adalah tokoh dunia persilatan Kekaisaran Liu yang memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi. Sehingga dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka telah tiba di kediaman Snusuen yang sangat besar dan megah itu. 053, Pengejaran Zhu San. Tanpa mereka sadari, saat Perdana Menteri sedang mengakui perbuatannya, seorang prajurit yang datang bersamanya, telah lama meninggalkan tempat tersebut. Prajurit yang ternyata adalah seorang tetua dari Sekte Tapak Api yang menyamar itu, segera melesat dengan ilmu peringan tubuh saat berada di luar gerbang istana. Tetua itu segera melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Snusuen kepada Luo San, setelahlah tiba di kediaman Perdana Menteri Snusuen. Luo San yang saat itu sedang bersama Qin Jung dan 2 rekan mereka dari Kekaisaran Wei, sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Snusuen. La pun segera hendak mencari istri dan kedua cucu Snusuen untuk La bunuh sebagai hukuman atas apa yang dilakukannya. Namun mendengar perkataan tetuanya bahwa Fukuan bersama beberapa tokoh aliran putih lain berada di sana, La pun membatalkan niatannya tersebut. 5 bayangan terlihat melesat dengan cepat meninggalkan kediaman Perdana Menteri Snusuen, menuju ke arah tenggara yang berlawanan arah dengan istana Kekaisaran Liu. 1 menit kemudian 7 orang terlihat melesat mendatangi serta mengepung atap kediaman Perdana Menteri Snusuen yang terbilang besar dan megah itu. Zheng An segera melompat turun dan menenangkan prajurit yang menjaga bagian depan kediaman itu. Zheng An segera menerobos masuk ke dalam kediaman, dengan sikap yang penuh kewaspadaan. Namunlah hanya menemukan istri dan kedua cucu Perdana Menteri yang terlihat ketakutan melihat dirinya. Nyonya Suen, tenanglah. Suamimu telah mengatakan semuanya. Di manakah mereka berada? Mereka biasanya ada di beranda belakang Tuan Zheng An. Istri Perdana Menteri terlihat tenggang saat telah menjawab pertanyaan Zheng An. Zheng An segera menuju ke arah beranda belakang, namun dia hanya menemukan beberapa cawan yang berisi arak. La pun memanggil Fukuan dan yang lainnya untuk segera turun. Mereka pun segera menyelidiki seluruh bagian kediaman itu hingga bagian atap ruangan. Sepertinya mereka baru saja pergi, lihatlah cawan ini masih berisi setengahnya. Lin Kai segera berkata setelah mengambil sebuah cawan dan menelitinya. Apakah mereka telah mengetahui rencana kedatangan kita? Fukuan bertanya yang membuat Zheng An segera memanggil prajurit yang berjaga di depan. Prajurit itu datang dengan tergopoh-gopoh setelah mendengar panggilan Zheng An. Apakah Perdana Menteri tadi pergi bersama prajurit lain selain prajurit yang menjemputnya? Tanya Zheng An. Benar sesepuh Zheng. Ia bersama satu prajurit yang tidak kami kenali. Mendengar jawaban prajurit itu, akhirnya mereka memahami bahwa rencana mereka telah bocor. Zheng An lalu memerintahkan prajurit itu untuk mengantarkan Nyonya Perdana Menteri bersama cucunya ke istana untuk segera diobati dan juga mengamankannya. Apa langkah kita selanjutnya, mengejarnya atau kembali ke istana? Zheng An bertanya entah kepada siapa. Sebaiknya kita kembali ke istana dan melaporkan hal ini kepada Kaisar, lalu menyusun ulang rencana kita untuk menyelamatkan para ketua sekte. Fukuan mengutarakan rencananya yang disetujui oleh mereka semua, kecuali Zhu San. Guru, aku akan mencoba mengikuti dari udara, setelah tahu kemana arah mereka, aku akan kembali ke istana. Dari udara, maksudmu bagaimana? Zheng An terheran-heran mendengar perkataan Zhu San. Demikian juga dengan Hao Jian dan Sang Zuo. Hanya Fukuan, Lin Kai dan Dewa Seribu Wajah yang memahami perkataan Zhu San itu. Hingga akhirnya Fukuan menjelaskan apa yang dimaksud oleh muridnya itu. Wajah Zheng An dan kedua sekte lainnya terkejut dengan mulut yang terbuka lebar setelah mengetahui Zhu San mampu melayang di udara. Tatapan kekaguman pun terlihat jelas di mata ketiga orang itu. Zhu San pun pamit undur diri dan segera melesat ke arah belakang bangunan itu. Fukuan dan yang lainnya pun segera kembali ke istana dengan melesat dari atap bangunan ke atap bangunan yang lain. Sementara 2 orang prajurit, membawa istri Perdana Menteri dan kedua cucunya ke istana melalui jalan umum. Zhu San kemudian bertanya kepada para penduduk tentang 5 orang yang mungkin saja mereka lihat pergi dari bagian belakang bangunan rumah Perdana Menteri Snusuen. Setelah bertanya pada belasan orang, akhirnya Zhu San mendapatkan informasi dari seorang pendekar yang sepertinya adalah pengawal seorang pedagang kaya.
Zusan segera melesat ke arah gerbang kota bagian selatan dan melihat para prajurit seperti tengah membicarakan sesuatu. Setelah menunjukkan lencana bangsawan Mu yang diberikan pamannya, Zusan akhirnya mengetahui apa yang tengah mereka bicarakan. Mereka melihat 5 orang melesat dari atap ke atap dan menuju tenggara setelah melompati pagar tembok kota yang setinggi 8 meter itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Zusan segera melesat menuju arah tenggara. Saat berjarak 100 meter dari gerbang kota tersebut, Zusan segera melompat dan melayang di udara. Seringkali Zusan harus bertabrakan dengan kelelawar besar saat terbang di gelapnya malam yang semakin mendekati puncaknya itu. Hal itu membuat laju terbangnya sedikit melambat, sehingga saat tengah malam, Zusan baru berhasil melihat sesuatu bergerak cepat, setelah lebih dari 10 km meninggalkan kota Sangyu. Zusan pun melihat pergerakan itu berhenti sesaat setelah mereka dihadang sebuah sungai yang sangat besar. Pantulan sinar bulan yang baru saja muncul, membuat Zusan bisa mengetahui jika yang bergerak adalah 5 orang yang sangat mungkin adalah mereka yang lacari. Saudara Luo, sepertinya ada seseorang berkemampuan tinggi yang mengikuti kita. Salah satu dari 2 pendekar dari Kekaisaran Wei berkata santai kepada Luo San yang seketika terkejut mendengarnya. Mereka saat itu tengah berhenti untuk mencari jalan melompati sungai besar yang menghadang mereka, sungai yang memiliki lebar setidaknya 30 meter. Di mana? Aku tidak merasakan adanya seseorang di belakang kita saudara Saobeng. Luo San berkata setelah mengedarkan pandangannya ke arah belakang. Hal yang sama dilakukan oleh King Jun dan satu tetua sekte tapak api, namun tetap saja mereka bertiga tidak bisa menemukan sosok yang dimaksud oleh rekan mereka. Jangan melihatnya dan pura-pura tidak mengetahuinya, dia berada 50 meter di atas kita. Rekannya yang bernama Saobeng yang berjuluk pendekar tapak racun api itu, menjawab perkataan Luo San dengan suara yang terdengar masih santai. Luo San terkejut walaulah telah mendengar jika ada seorang pemuda yang mampu melayang di udara beberapa waktu lalu. La terkejut karena tidak bisa menyadari keberadaannya sebelum diberi tahu oleh Saobeng. Pemuda itu bernama Zusan, La berani mengikuti kita sejauh ini. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Tenang saja biar kami yang mengurusnya, kalian tunggu di sini saja. Bagaimana cara kalian mengurusnya? Dia berada di dia bisa melayang juga. Mulut Luo San ternganga saat melihat Saobeng melesat ke udara. Sementara salah satu rekannya dari Kekaisaran Wei itu hanya tersenyum melihat keterkejutan Luo San. 5 tahun terakhir, di Kekaisaran Wei melayang di udara adalah hal yang sudah banyak ditemui. Sejak munculnya organisasi penyedia sumber daya bagi pendekar. Rekan Luo San yang bernama Qiao Bun dan berjuluk pendekar pedang berat, segera melesat ke udara setelah La berkata demikian. 054, 2 lawan 1. Keenam orang tokoh aliran putih itu, telah tiba di bangunan tempat di mana Jenderal Duan Li bertugas setiap harinya. Kaisar Liu Feng, Jenderal Duan Li dan Hung Bai bersama Qin Rui dan kelima murid peserta turnamen, terlihat menatap mereka dengan dahi berkerut. Kedatangan mereka disambut oleh tatapan heran karena begitu cepat mereka kembali dengan jumlah yang berkurang 1 orang. Benak Qin Yu segera dipenuhi pertanyaan, karena La tidak menemukan sosok yang La tunggu kembalinya. Dan La hanya bisa diam, tak berani bertanya kemana Zusan pergi. Setelah memberi hormat kepada Kaisar Liu Feng, Zheng An segera menjelaskan situasi yang mereka temui setibanya di kediaman Perdana Menteri Snusuen. Jadi murid sesepuh Fukuan sedang mengikuti mereka, karena teknik peringan tubuhnya yang sangat tinggi. Semoga sajalah kembali dengan selamat. Kaisar Liu Feng menghela nafas setelah berkata demikian. Ia pun lalu menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Fukuan pun segera unjuk bicara, La akan mengirim jasad Chen Hu atas nama Jenderal Duan Li untuk sebuah tujuan yang tidak bisa La sebutkan. Fukuan akan menggunakan jasa asosiasi pengiriman untuk mengantarkan jasad Chen Hu ke Sekte Pedang Bintang. Namun Kaisar Liu Feng tidak menyetujuinya. Kaisar Liu itu, lalu memerintahkan Jenderal Hung Bai untuk memimpin pengiriman jasad Chen Hu dengan membawa kereta istana dan 1000 prajurit. Hal itu karena kedatangan ketua Chen Hu atas undangan pihak istana. Dan sudah selayaknya pihak istana bertanggung jawab atas hal tersebut. Fukuan pun berterima kasih kepada Kaisar Liu Feng dengan kekaguman di dalam benaknya atas apa yang telah diputuskan oleh Kaisar Liu itu.
Pembicaraan pun kembali kepada rencana pencarian informasi tentang keberadaan ketua sekte lainnya yang sebelumnya hadir di dalam acara turnamen itu. Yang Mulia, izinkan hamba berbicara. Kami berenam akan menyelidiki keberadaan mereka dalam waktu 2 hari. Arah yang kami tuju adalah barat, utara dan timur. Lin Kai terdiam sejenak, lalu melanjutkan kata-katanya setelah melihat Kaisar Liu Feng menganggukkan kepalanya. Pendekar 1000 wajah akan ke arah timur bersama Ketua Sang Zuo. Sedangkan hamba akan ke utara bersama Ketua Hao Jian, lalu Saudara Fukuan akan ke barat bersama Saudara Zheng An. Sementara murid kami Zusan akan ke selatan sekembalinya lah nanti. Kaisar Liu Feng terlihat tertegun sejenak sebelum akhirnya berbicara. Maafkan keegoisanku sesepuh semua. Saat ini keadaan ibu kota sedang tidak menentu, aku sangat ingin sesepuh Zheng An selalu berada di dekatku. Lin Kai tersenyum senang dalam hatinya bahkan sedikit bersorak nakal. Baiklah Yang Mulia, hal itu memang sangat benar sekali. Lin Kai mengalihkan pandangannya ke arah Qin Rui yang membuat hati perempuan tua itu berdegup kencang tanpa lah ketahui penyebabnya. Saudari Qin Rui, bersediakah engkau menemani saudaraku Fukuan mencari informasi ke arah barat? Lin Kai pun menahan tawanya karena lah telah berhasil memojokkan Qin Rui yang kini terlihat kebingungan untuk menjawabnya. Sementara Fukuan menggerutu senang dan entah kenapa dalam hatinya, lah berharap Qin Rui bersedia dengan apa yang dikatakan oleh Lin Kai. Baiklah, aku akan menemani saudara Fukuan menuju ke barat. Senyum Lin Kai pun melebar mendengar hal itu. Ia pun segera mengatakan bahwa setelah 2 hari kemudian mereka harus segera kembali ke ruangan ini. Pertemuan pun selesai setelah Kaisar Liu Feng berkata akan memerintahkan Liu Ling untuk menemani dan menjamu kelima murid ketua yang akan bertugas besok. Lin Kai dan pendekar 1000 wajah tetap berada di ruangan untuk menemani Fukuan bermeditasi sambil menunggu Zusan. Beberapa saat kemudian ruang itu pun kembali sunyi. Karena Lin Kai dan pendekar 1000 wajah duduk di atas atap bangunan dan berbincang tentang segala hal. Sementara Fukuan duduk bermeditasi di depan peti mati di mana jasad murid pertamanya itu terbaring kaku. Zhu sangat terkejut saat tiba-tiba saja satu orang melesat ke arah dirinya dengan sangat cepat dan telah berada di depannya sebelum lah mengedipkan mata. Nyalimu besar juga anak muda. Berani membuntuti kami sendirian tanpa seorang teman, hahaha. Sao Beng tertawa setelah lah berkata demikian kepada Zhu San yang baru saja menelan ludahnya. Zusan pun kembali dikejutkan dengan datangnya satu orang lain yang segera saja berada di belakangnya. Mendapati 2 dari 5 orang yang ia ikuti mampu melayang seperti dirinya, Zusan pun sadar jikalau tengah berhadapan dengan 2 orang pendekar tingkat tinggi. Siapakah Anda berdua? Dan dari mana Anda berasal? Karena sepengetahuanku pendekar Kekaisaran Liu belum ada yang mampu melayang di udara selain diriku. Hahaha, pemuda yang cerdas. Kami memang bukan dari Kekaisaran Liu. Namaku Sao Beng dan rekanku bernama Kiao Bun. Kami dari Kekaisaran Wei. Apakah telah cukup penjelasanku? Sao Beng terdengar masih santai dengan tersenyum setelah lah menjawab pertanyaan Susan. Sinar bulan dari sisi timur yang baru saja muncul membuat Susan dapat melihat wajah Sao Beng dan Kiao Bun. Baiklah, kurasa sudah cukup penjelasan dari Anda tadi. Siapakah yang akan maju terlebih dahulu? Zusan segera mencabut pedang awan biru dari balik punggungnya. Kami tidak punya banyak waktu untuk meladeni dirimu, kami berdua akan membunuhmu dengan kematian yang cepat. Selepas berkata demikian Sao Beng segera melesat sangat cepat dengan serangan tapak racun apinya. Zusan terkesiap melihat serangan cepat itu, beruntunglah telah mencabut pedang awan biru yang segera lah gunakan untuk menahan serangan tapak itu. Plak! Tapak tangan kanan Sao Beng bertemu dengan bilah pedang awan biru. Benturan itu membuat Zusan terpental mundur hingga 5 meter jauhnya. Lumayan juga kau anak muda. Sao Beng tersenyum walaulah merasakan kemampuan Zusan tidaklah serendah yang lah duga. Udara tiba-tiba saja menjadi berat saat Kiao Bun mengeluarkan pedangnya. Hal itu membuat Zusan segera mengerahkan tenaga dalam penuhnya. Aura panas dan dingin segera memancar keluar dari tubuh Zusan. Sao Beng dan Kiao Yu terkejut saat merasakan kedua hawa tersebut. Tubuh Yin yang sejati. Pantas saja kau memiliki tenaga dalam besar di usiamu yang masih muda. Walaupun terkejut dengan jenis tubuh yang Zusan miliki, Kiao Bun masih berkata dengan suara yang tidak menunjukkan ketakutan di dalamnya.
Zusan tidak memperdulikan perkataan Qiao Bun, La sedang berkonsentrasi akan menggunakan dua jurus berbeda untuk menghadapi kedua lawannya. Jurus pedang Yin yang sejati dengan tangan kanan yang memegang pedang dan jurus tapak Yin yang sejati dengan tangan kirinya. Sepertinya kau tak ingin menyerah. Baiklah kalau begitu, jangan salahkan kami jika terpaksa membunuhmu dengan cara yang menyakitkan. Kedua telapak tangan Sao Beng seketika mengeluarkan api yang berwarna biru, udara pun bertambah panas karenanya. Sementara pedang berat di tangan Qiao Bun segera memancarkan cahaya ungu setelahlah mengalirkan tenaga dalamnya ke pedang tersebut. 055, takdir langit menjemput. Udara menjadi berat dalam radius 10 meter, saat pedang berat di tangan Qiao Bun memancarkan cahaya berwarna ungu itu. Zusan menelan ludahnya, saat merasakan aura berat itu membuat posisi melayangnya menjadi tidak stabil. Sementara Sao Beng yang sudah terbiasa dengan tekanan udara berat itu, terlihat tidak goyah sedikitpun. Hal itu menunjukkan kekuatan mereka berdua di atas kekuatan yang Zusan miliki. Tapak racun biru. Sao Beng segera melesat dengan sangat cepat memberikan serangan tapak ke dada Zusan. Namun tebasan pedang awan biru membuat Sao Beng menarik kembali serangan tapaknya. La menghindari tebasan itu dengan melompat ke atas dan segera berada di belakang Zusan yang terkejut dengan tebasan pedang berat yang datang dari Qiao Bun. Terang, telak, Zusan menahan tebasan dan juga serangan tapak ke punggungnya dengan cepat. Hal itu membuat posisi melayangnya menjadi goyah yang segera dimanfaatkan oleh Qiao Bun. Tebasan menyamping pedang berat Qiao Bun hampir gagal Zusan hindari. Zusan yang menarik badannya ke belakang harus berjibaku menghadang serangan tapak dari Sao Beng. Zusan segera membalikan badannya dan menahan serangan tapak itu dengan tapak Yin yang sejati. Plak, Zusan pun melompat ke udara saat tebasan pedang Qiao Bun terlihat mengarah ke punggungnya. Suara benturan dua pedang dan benturan dua tapak tangan yang beradu, berulang kali terdengar menghiasi heningnya suasana malam di tepi sungai yang bernama Liao. Suara itu menunjukkan bahwa Zusan berhasil mengimbangi serangan dua orang pendekar dari Kekaisaran Wei itu. Sebuah serangan yang datang bersamaan dengan gerakan yang sangat cepat, berhasil Zusan tahan dengan pedang awan biru dan tapak kirinya. Kedua pendekar dari Kekaisaran Wei terlihat mundur, setelah benturan itu. Setidaknya mereka telah bertarung hampir 100 jurus. Bocah hebat juga kau. Tapi jangan senang dulu, kami baru menggunakan 30% kekuatan. Sebaiknya kau menyerah dan serahkan pedang itu. Sao Beng berkata yang membuat Zusan tertegun mendengarnya. Rasa was-was pun kini mulai menyelimuti hati Zusan. Dia baik-baik saja walau telah bersentuhan dengan tapak tangan yang mengandung racun api biruku. Sepertinya tapakku harus mengenai tubuhnya baru racun itu bekerja padanya. Tanpa Zusan ketahui, Sao Beng sedang merasa heran dengan kekuatan tapak Yin yang sejati yang La miliki. Hal itu karena racun api biru Sao Beng terlihat tidak bekerja sama sekali terhadap tubuh Zusan walau tapak mereka telah puluhan kali beradu. Kekuatan mereka jauh di atas kekuatan yang kumiliki, walau teknik gabungan pedang dan tapakku mampu mengimbangi teknik mereka dengan susah payah. Zusan berkata demikian dalam benaknya saat menyadari aura kekuatan yang mereka tunjukkan. La merasa ragu apakah latihannya yang setiap hari selama 3 tahun itu, dapat menahan serangan kedua orang itu jika mereka mengalirkan tenaga lebih besar lagi. Udara bertambah berat ketika pedang di tangan Qiao Bun menyala lebih terang lagi setelah La mengalirkan 70% tenaga dalamnya. Hal yang sama terjadi pada kedua telapak tangan Sao Beng yang kini berwarna biru keputihan dan 2 kali lipat lebih terang dari sebelumnya. Raut wajah Zusan memburuk saat merasakan pancaran tenaga kedua orang itu semakin membesar. Udara pun menjadi 2 kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Hal itu membuat Zusan bersusah payah untuk mempertahankan posisi melayangnya. Qiao Bun melesat lebih dulu dengan sebuah tebasan yang cepat ke arah dada Zusan. Terang, tubuh Zusan terjajar beberapa meter ke belakang akibat benturan pedang saat La menahan tebasan yang tak sempat untuk La hindari lagi karena begitu cepat datangnya. Qiao Bun tak memberi Zusan banyak waktu untuk menstabilkan posisinya. Ia segera memberi serangan susulan dengan menebas kembali dada Zusan. Zusan yang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, menjadi panik melihat serangan yang menebas dadanya itu. La hanya sempat menarik mundur tubuhnya dari tebasan kuat itu. Seret,
Jubah biru gelap Zusan di bagian depan sobek bersama putusnya tali sarung pedang awan biru. Sarung pedang awan biru jatuh di antara semak-semak yang banyak tumbuh di tepi sungai Liao itu. Sementara Zusan merasakan sedikit perih di bagian dadanya yang terkena tebasan ujung pedang berat Kiao Bun. La segera melesat mundur, namun tekanan udara yang telah 2 kali lipat berubah jadi lebih berat, membuat gerakannya menjadi lambat. Sao Beng pun segera melesat cepat saat melihat Zusan sedang kepayahan untuk mempertahankan posisi tubuhnya. Zusan terkesiap saat merasakan adanya serangan dari arah samping kanannya. Ia pun segera berbalik dan menahan tapak tangan kanan Sao Beng dengan tapak tangan kirinya. Plak, Zusan berhasil menahan serangan tapak kanan Sao Beng. Namun serangan tapak kiri ke arah perutnya itu, tak bisa Zusan hindari lagi. Des! RGGH! Tubuh Zusan terpental hampir 30 meter hingga menabrak sebatang dahan sebuah pohon yang mencondong ke arah sungai Liao. Pangkal batang pohon itu berada di sisi seberang dari tempat di mana Luo San dan King Jun berada. Keduanya kini tersenyum melihat apa yang terjadi pada Zusan. Sementara pedang awan biru yang terlepas dari tangannya dengan cepat segera diraih oleh Sao Beng. Brak, kraak, punggung Zusan menabrak dahan pohon yang seketika itu patah karena kerasnya benturan dengannya. Perutnya yang terasa hancur dengan rasa yang sangat panas itu, membuat tubuh Zusan menjadi lemas karenanya. Biur, suara tubuh dan dahan pohon yang besar, jatuh ke air. Suaranya terdengar cukup keras di telinga Sao Beng dan Kiao Bun yang kini telah kembali berada di dekat Luo San dan lainnya. Apakah dia telah mati saudara Sao Beng? Tanya Luo San saat melihat Sao Beng tidak segera mengejar tubuh Zusan yang telah berada di dalam air. Aku yakin dia akan mati dengan rasa panas di sekujur tubuhnya. Racun api dengan 70% kekuatanku, jarang sekali gagal membunuh orang yang telah terkena racun itu. Sao Beng berkata dengan sangat yakin akan kekuatannya. Hal itu membuat Luo San pun menjadi tenang. Satu orang yang La khawatirkan akan menghalangi jalan aliansi yang La pimpin, kini terbujur kaku di dalam air sungai Liao. Ini pedang pemuda itu, ku hadiahkan padamu saudara Luo. Sao Beng lalu melemparkan pedang awan biru kepada Luo San yang menerimanya dengan senyum yang lebar. Terima kasih saudara Sao Beng, kau telah berjasa besar kepada kami. Aliansi pasti akan memberimu hadiah yang sangat pantas setelah semua rencana kami menguasai Kekaisaran Liu telah berhasil. Sao Beng dan Kiao Bun tersenyum senang mendengar hal itu. Mereka pun lalu berjalan berlawanan arah dengan arus sungai Liao. Tanpa mereka sadari bahwa mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri dengan apa yang mereka lakukan terhadap Zusan yang sedang dijemput oleh takdir yang telah langit tetapkan padanya. 056, mengeluarkan racun api. Sesaat setelah dirinya jatuh ke dalam air, Zusan merasakan sakit luar biasa pada bagian perutnya. Beruntunglah berada di bawah rimbunnya dedaunan dari dahan pohon yang jatuh menimpa dirinya tadi. Keberuntungan yang kedua adalah, Sao Beng dan Kiao Bun tidak mengejar dirinya. Sehingga Zusan dapat segera mengobati luka dalam di bagian perutnya itu. Racun api membuat perutnya terasa sangat panas dan serasa melepuh. Zusan pun segera mengerahkan energi yin yang berhawa dingin untuk meredam hawa panas di perutnya. Butuh waktu hampir 1 jam untuk Zusan mengeluarkan seluruh racun api dalam perutnya itu dengan cara memuntahkannya. Tenaga dalamnya pun terkuras habis yang membuat tubuh Zusan menjadi lemas beberapa saat kemudian. Dengan pandangan mata yang mulai berkunang-kunang, Zusan segera meraih dahan terbesar dan membuat kepalanya berada di atas dahan tersebut. La pun memeluk erat dahan pohon itu dengan sisa tenaga yang La punya sebelum akhirnya pandangannya menjadi gelap. Fukuan menjadi resah dalam meditasinya, saat menyadari bahwa malam baru saja berganti pagi. La pun melesat keluar ruangan, menemukan Lin Kai dan pendekar 1000 wajah sedang tergeletak dalam tidur lelapnya. Sebuah guci arak yang sangat besar, terlihat berada di satu bagian atap dan 2 cawan kecil berada di dekatnya. Penyusup. Ada penyusup. Fukuan berteriak dengan kesal melihat mereka masih terlelap sedang matahari mulai mengintip dari cakrawala di sebelah timur wilayah Kekaisaran Liu. Sontak Lin Kai dan pendekar 1000 wajah terbangun dengan wajah panik. Seraya bertanya sesuai dengan mimpi yang mereka alami. Apanya yang disusupi? Ah, aku ketahuan rupanya. Fukuan tertegun mendengar perkataan pendekar 1000 wajah dan Lin Kai.
Tetapi sesaat kemudian, La tertawa lebar melihat wajah kedua rekannya yang kini sedang bengong. Keduanya berkata setengah sadar saat terbangun secara tiba-tiba oleh teriakan Fu Quan di dekat telinga keduanya. Senyum kecut pun menghiasi bibir mereka saat menyadari jika mereka sedang dikerjai oleh Fu Quan. Namun di satu sisi mereka merasa senang, Fu Quan tidak lagi terlihat sedih akan kematian murid pertamanya, setelah La bermeditasi semalaman. Keduanya segera bangkit setelah mengomel pendek kepada Fu Quan, lalu melesat turun untuk membersihkan wajah mereka dengan air yang berada di dapur yang dimiliki oleh bangunan itu. Apakah Saner belum kembali juga? Fu Quan bertanya kepada Lin Kai dan pendekar seribu wajah setelah mereka berdua kembali ke atas atap. Memang dia belum kembali. Lin Kai balik bertanya yang membuat Fu Quan menjadi kesal karenanya. Tua bangka peot, kalau dia sudah kembali aku tidak akan bertanya padamu. Lin Kai tertawa mendengar Fu Quan berkata dengan wajah yang terlihat kesal. Saatlah hendak menjawab lebih lanjut, Lin Kai melihat sosok Qin Rui di kejauhan berjalan bersama dengan ketua Hao Jin dan Sang Zuo. Ayah nenek gadis itu terlihat sangat cantik sekali. Sepertinya La berdandan secantik itu karena akan pergi bersamamu tua bangka keriput. Hahaha. Fu Quan ingin mendengus kesal, namun La setuju dengan kata-kata Lin Kai tentang Qin Rui yang terlihat sangat cantik dengan berdandan seperti itu. Jubah biru mudanya sangat cocok dengan kulitnya yang masih terbilang halus untuk ukuran seorang nenek. Walau sedikit keriput terlihat di raut wajahnya yang telah menua. Kau cantik hari ini dan aku suka. Lain sekali dari kemarin, takkan kubiarkan lagi kau menghilang dari kehidupanku. Petik 2. Fu Quan berkata demikian tentu saja dalam hatinya, dengan sebuah tekad hingga senyumnya terkembang tanpa La sadari. Ehuk-ehuk, suara batuk pendekar seribu wajah yang sengaja dibuat-buat, menyadarkan Fu Quan dan senyum pun menghilang dari bibirnya. Berganti tatapan kesal pada sahabatnya itu. Ketiganya segera melesat turun begitu ketiga ketua sekte itu tiba di halaman bangunan tempat Jenderal Duan Li bekerja. Selamat pagi sesepuh semuanya. Hao Jian segera memberi hormatnya yang diikuti oleh Sang Zuo dan Qin Rui. Setelah membalas penghormatan mereka bertiga, Fu Quan lalu bertanya beberapa hal tentang kesiapan mereka. Beberapa saat kemudian Jenderal Duan Li tiba dengan menaiki kuda yang dipacu dengan cepat. Dahi keenam tokoh aliran putih itu, sedikit mengerut menatap heran ke wajah Jenderal Duan Li. Maaf para sesepuh, kedatangan saya mengejutkan Anda semua. Saya takut Anda telah pergi sebelum kita sempat bertemu. Jenderal Duan Li lalu mengeluarkan 6 buah lencana yang memiliki simbol militer yang merupakan tanda bahwa mereka berenam adalah anggota intelijen dari Kekaisaran. Dengan lencana ini, Anda dapat memasuki kota ataupun desa tanpa pemeriksaan. Selain itu, Anda dapat meminta prajurit penjaga kota untuk melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Jenderal Duan Li menjelaskan manfaat dari lencana yang baru saja La serahkan itu. Wajah keenam orang itu terlihat senang mendengar perkataan Jenderal Duan Li. Lalu berpamitan setelah mengucapkan terima kasih. Katakan cinta padanya atau si pendekar seribu wajah akan mengungkapkannya setelah La kembali nanti. Lin Kai berbisik di telinga Fu Quan sebelum melesat ke arah utara sambil menahan tawanya. Ketua Hao Jian segera mengikuti Lin Kai di belakangnya. Pendekar seribu wajah pun melesat dengan sebuah tanya dalam benaknya, saat melihat Lin Kai meliriknya setelah sahabatnya itu berbisik kepada Fu Quan. Fu Quan yang sedang tertegun mendengar bisikan Lin Kai, segera dikejutkan dengan oleh pertanyaan Qin Rui. Saudara Fu, apakah kita akan berangkat sekarang atau nanti? Suara Qin Rui yang terdengar lembut di telinga Fu Quan, segera membuatnya tergeragap. Baik, Lia mari kita berangkat. Suara Fu Quan yang terdengar kikuk membuat Qin Rui tersenyum. Setelah menitip pesan untuk Zusan kepada Jenderal Duan Li, keduanya segera melesat ke arah barat. Mereka memang memutuskan untuk tidak menunggang kuda karena dengan ilmu peringan tubuh mereka yang tinggi, perjalanan akan lebih mudah dilakukan. Keduanya menyusuri jalan yang merupakan jalan terdekat menuju ke Sekte Kuil Cahaya Suci. Saat tengah hari, keduanya telah tiba di sebuah kota kecil bernama Lidong. Dengan menunjukkan lencana dari Jenderal Duan Li, mereka mendapat keterangan dari prajurit penjaga gerbang kota tentang 4 biksu yang kemarin sore telah datang dan singgah di kota itu.
Senyum pun melebar-melebar di bibir kedua kakek dan nenek itu setelah mendengar penjelasan tentang keempat biksu yang sedang mereka cari kabarnya. Mengetahui mereka dalam kondisi baik-baik saja, Fukuan dan Qin Rui memutuskan untuk menuju ke selatan. Saudara Fu, bagaimana jika kita singgah dulu ke sebuah kedai? Ada yang ingin kutanyakan padamu nanti. Dek, jantung Fukuan tiba-tiba berdebar, Lapun hanya menganggukkan kepala, menyetujui permintaan Qin Rui. Setelah mendapat penjelasan tentang kedai yang terkenal di kota itu dari prajurit penjaga, keduanya segera memasuki kota Lidong. Mereka dengan mudah menemukan kedai tersebut dan Qin Rui memilih sebuah meja yang berada di pojok ruangan kedai itu setelah lama memesan makanan. Saudari Qin Rui, apakah yang ingin engkau tanyakan? Dengan hati yang berdebar dan suara yang bergetar, Fukuan bertanya kepada Qin Rui setelah keduanya duduk. Aku selama ini penasaran tentang satu hal yang Saner ceritakan padaku. Ia berkata bahwa kau dan Lin Kai telah tiada 2 tahun lalu. Qin Rui berhenti sejenak, lalu menjelaskan bahwa La tidak percaya dengan kabar yang Zhu San katakan. Ia baru percaya setelah mengatakan bahwa Zhu San sendiri yang telah mengubur jasad mereka berdua. Fukuan menghela nafas untuk menghapus rasa kecewa karena Qin Rui tidak bertanya tentang apa yang La harapkan. 057 40 tahun lalu. Fukuan pun menceritakan tentang dirinya yang menderita luka dalam yang tak bisa diobati lagi setelah bertarung hidup mati dengan Lin Kai. Namun Zhu San yang telah menolong mereka berdua dan menjadikannya sebagai murid mereka, diam-diam mempelajari ilmu pengobatan. Zhu San pun meminta izin untuk mengobati luka mereka berdua saat luka itu telah semakin parah. Zhu San lalu mengobati mereka berdua dengan teknik pengobatan yang hanya dapat dilakukan oleh tubuh yin yang sejati. Dengan teknik itu, mereka akan mati suri selama 1 hingga 3 hari. Namun yang terjadi setelah dilakukannya pengobatan oleh Zhu San adalah mereka berdua tidak terbangun juga setelah lebih dari 3 hari. Zhu San akhirnya menguburkan mereka dengan cara yang berbeda dari kebiasaan umumnya. Mereka dikuburkan dengan lubang yang diberi penyangga sehingga ada udara di dalam makam tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, mereka pun terbangun dengan tubuh yang telah 100% sembuh dari luka dalam yang mereka alami. La pun segera mendorong tumpukan kayu yang menjadi penyangga tanah yang berada di atasnya. La pun berhasil keluar dengan mendorong tumpukan tanah makam. Ia pun menyadari jika muridnya telah menduga bahwa La telah mati. Saat melihat satu makam lagi di sebelahnya, La pun berniat membongkar makam Lin Kai, namun tanah di permukaan makam itu telah bergerak dan Lin Kai muncul sesaat kemudian. Lalu mereka sepakat untuk tidak memberitahu Zhu San bahwa mereka telah sembuh dan kembali dari mati surinya. Mereka pergi setelah merapikan kembali tanah makam tersebut seperti sedia kala. Sebagai tanda terima kasih, mereka akan pergi mencari orang tua Zhu San dan memastikan apakah bangsawan Zhu Han adalah benar-benar ayah kandung Zhu San. Mereka pun akhirnya bertemu dengan teman lama Fukuan yaitu pendekar 1000 wajah bersama seorang lelaki yang ternyata adalah ayah Zhu San. Zhu Han diselamatkan oleh pendekar 1000 wajah saatlah dilemparkan ke dalam jurang dalam yang di dasarnya terdapat sebuah sungai. Setelah menolongnya, pendekar 1000 wajah menjadikan Zhu Han sebagai muridnya. Lalu memberinya sebuah topeng putih untuk menutupi identitasnya. Zhu Han sebelumnya pernah mempelajari bela diri dan telah memiliki tenaga dalam yang cukup tinggi. Sehingga selama 2 tahun menjadi murid pendekar berwajah 1000, kemampuan Zhu Han pun meningkat dengan pesat. Mendengar Zhu Han diberi sebuah topeng tipis, akhirnya mereka berdua pun meminta sebuah topeng untuk menutupi identitas keduanya. La pun meminta pendekar 1000 wajah untuk merahasiakan berita tentang mereka yang masih hidup. Dan menyebarkan berita bohong tentang kematian mereka berdua. Keduanya pun kembali ke lembah iblis dan saat itu mereka bertemu rombongan pedagang yang sedang dirampok. Setelah membunuh semua perampok dan para pedagang serta pengawalnya pergi, La dan Lin Kai membawa 2 jasad perampok ke lembah iblis. Saat malam telah melewati puncaknya, mereka menguburkan kedua jasad tersebut. Fukuan menukar jubahnya yang bermotif sekte pedang bintang dengan jubah salah satu perampok itu. Lalu mereka kembali ke selatan untuk menyelidiki situasi yang dikabarkan oleh Zhu Han tentang pergerakan aliran hitam. Begitulah ceritanya, Saudari Qin Rui. Bolehkan aku bertanya berkait dengan hal yang kau lakukan 40 tahun lalu? 40 tahun lalu.
Aku akan menjawabnya jika masih ingat apa yang kulakukan 40 tahun lalu. Jawab Qin Rui yang sedikit merasa aneh dengan pertanyaan Fukuan. 40 tahun lalu aku bertamu ke Pulau Bunga Es, untuk menemuimu berkait dengan usiaku saat itu dan jenis tubuhku ini. Tetapi dirimu tidak ada di pulau itu, kemana engkau saat itu jika aku boleh mengetahuinya? Tanya Fukuan dengan hati yang mulai berdebar-debar menunggu jawaban Qin Rui yang terlihat sedang mengingat masa 40 tahun lalu. Saatlah berhasil mengingatnya, wajah yang masih menyisakan kecantikan dari masa lalu itu, menunjukkan rasa sesal atas apa yang telah lakukan 40 tahun silam. 40 tahun yang lalu, seorang diri Qin Rui meninggalkan Pulau Bunga Es untuk mencari sosok Fukuan, yang dikabarkan memiliki tubuh yang sejati. Taklah duga, sosok yang cari justru berada di Pulau Bunga Es sedang mencari dirinya. Hal itulah yang membuat dirinya menyesal saat mendengar pertanyaan Fukuan tadi. Saat itu aku sedang berkelana karena mencari seseorang yang ingin kutemui, dan aku kembali ke Pulau Bunga Es setelah gagal menemukannya. Qin Rui sengaja tidak menyebutkan siapa yang cari, hal itu membuat Fukuan pun menjadi penasaran. Saatlah akan bertanya lebih lanjut, Qin Rui telah mendahuluinya. Apakah maksud saudara Fu mencari diriku ke Pulau Bunga Es? Fukuan tersenyum tipis, saatlah akan menjawab pertanyaan Qin Rui, pesanan mereka telah datang. Keduanya pun segera menyantap makanan setelah Fukuan berkata akan menjawab setelah mereka selesai dengan makanan yang telah tersaji di atas meja. Setengah jam pun berlalu keduanya telah selesai menyantap hidangan yang mereka pesan tanpa berbicara sepatah kata pun. Sejujurnya, saat itu aku menemui dirimu karena keistimewaan tubuh yang kita miliki. Tentu kau tahu apa maksudku bukan? Wajah Qin Rui seketika memerah. Ia sangat tahu apa yang Fukuan maksud. Ia pun menganggukkan kepalanya sebelum menjawab lirih. Seseorang yang aku cari adalah dirimu saudara Fu dengan maksud dan tujuan yang sama. Zusan yang baru tersadar dari pingsannya, terkejut saat mendapati dirinya, berada di dalam ruangan yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu. Terbangun dengan kepala yang masih sedikit pusing, sehingga merasa bahwa bumi bergoyang-goyang. Di manakah aku saat ini? Zusan setengah berbisik saat berkata demikian pada dirinya sendiri. Kau berada di atas kapal yang kami tumpangi. Bagaimana kondisimu sekarang? Suara seorang perempuan cantik yang berusia sekitar 40-an tahun, membuat Zusan terkejut. Pun segera duduk ketika melihat seorang perempuan setengah baya sedang memandang ke arahnya dengan senyum yang lebar. Senyum yang membuat Zusan tiba-tiba teringat akan gadis yang telah mengisi benaknya dalam beberapa hari terakhir ini. Ambilkanlah minum dulu istriku, dan biarkanlah makan terlebih dahulu. Suara seorang pria yang berada di belakang perempuan itu, mengejutkan Zusan. Ia pun mengerutkan dahinya dengan benak yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Terima kasih Bibi, di manakah aku berada, dan bagaimana aku bisa berada di sini? Zusan segera bertanya setelah meminum secawan besar air putih yang diberikan oleh perempuan itu. Kami menemukanmu hanyut terbawa arus air sungai, dalam keadaan pingsan di atas sebuah dahan kayu. Siapa namamu anak muda, dan bagaimana kau bisa pingsan dan terbawa arus sungai Liao ini? Sosok pria yang adalah suami perempuan itu, segera bertanya kepada Zusan yang terlihat telah memiliki kesadaran penuhnya. Zusan berpikir sejenak, pun akhirnya menyebutkan nama yang berada di lencana yang diberikan oleh pamannya yang bernama Mulao. Namaku Mulao Paman, aku jatuh dari sebuah pohon saat mencari buah-buahan untuk aku makan. Zusan terpaksa berbohong tentang identitasnya karena bertemu dengan orang yang belum kenali identitasnya. Hahaha. Kau tidak berbohong tentang identitasmu, tetapi kau berbohong tentang apa yang kau lakukan. Perkataan lelaki yang panggil paman itu, membuat Zusan tersedak nafasnya sendiri. Bagaimana dia bisa tahu aku berbohong padanya? Zusan berkata demikian dalam benaknya. Namun akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri sesaat setelah menyadari sesuatu. 058, Rahasia Sepasang Suami Istri. Giok identitas yang diberikan oleh Paman Mubai, terlihat oleh Zusan berada di atas sebuah meja bersama barangnya yang lain. Paman, mengapa Paman berkata demikian padaku? Aku mengganti jubahmu yang basah, dan aku melihat luka goresan senjata di dadamu,
juga sebuah lebam berbentuk telapak tangan di bagian perutmu. Menurutmu apakah mungkin sebuah pohon memiliki telapak tangan seperti manusia? Sosok yang dipanggil paman oleh Zusan, terkekeh setelah menjawab pertanyaannya. Lagi pula aku merasakan jika tubuhmu bukanlah tubuh biasa, tubuh yin yang sejati yang kau miliki adalah jenis tubuh yang langka dan setiap pemiliknya pastilah seorang pendekar yang hebat. Zhu tersentak mendengar perkataan lelaki yang kini menatapnya dengan tajam itu. Dahi Zusan pun berkerut melihatnya. Paman, kenapa paman menatapku seperti itu? Apakah ada yang salah dengan wajahku? Tidak, tidak ada yang salah. Hanya saja wajahmu mengingatkan kami pada sahabat yang telah lama tidak kami temui. Sahabat yang seharusnya menjadi ayah mertua bagi puteri pertama kami yang entah bagaimana nasibnya sekarang. Gurat kesedihan segera saja menghiasi wajah sepasang suami istri yang telah menolong Zusan itu. Sementara Zusan terkejut mendengar perkataan lelaki tersebut, namunlah tidak ingin menanyakan lebih jauh karena melihat wajah mereka yang berubah menjadi sedih. Walau benaknya dipenuhi pertanyaan, siapa sosok sahabat lelaki yang seusia dengan ayahnya itu, Zusan hanya menyimpannya saja. Paman hendak kemanakah tujuan kapal ini? Dan kenapa aku merasakan udara sangat dingin, apakah hari menjelang pagi? Pertanyaan yang Zusan ucapkan adalah untuk mengalihkan topik pembicaraan agar kesedihan mereka segera menghilang dari wajah keduanya. Kapal ini akan menuju ke Kekaisaran Liu dan saat ini hari baru saja berganti malam. Laoer, benarkah itu namamu? Apa? Ke Kekaisaran Liu? Zusan tentu saja terkejut saat mendengar perkataan lelaki yang telah menolongnya itu, pun mengabaikan pertanyaan lelaki tersebut tentang namanya. Sikapnya yang demikian membuat sepasang suami istri itu menatapnya dengan wajah yang keheranan. Setelah merenung sejenak, Zusan akhirnya menyadari jika dirinya telah jatuh pingsan dan hanyut di Sungai Liao selama lebih dari 1 hari. Dan La pun bertanya untuk memastikan bahwa di mana La saat ini berada. Paman, apakah saat ini kita sedang berada di Kekaisaran Qing? Benar, tepatnya berada di wilayah timur Kekaisaran Qing. Apakah kau bukan berasal dari kekaisaran ini? Zusan akhirnya menyadari jika dirinya berada setidaknya 3 hingga 500 km dari Kekaisaran Liu. Namun bukan itu yang membuat Zusan berdiri dan melangkah menuju meja di mana barang-barang miliknya berada. Di atas meja itu, giok identitas dan 200 keping koin emas dalam sebuah kantung serta sebuah peta dari bahan kulit tergeletak dengan rapi. Zusan pun segera meraih peta dari bahan kulit itu lalu membukanya dengan perlahan. La pun kemudian tersenyum ceria. Hal itu karena Zusan menyadari bahwa Sungai Liao adalah sungai yang berada di sisi hutan siluman, di mana lembah Houzun berada di tengah hutan tersebut. Anak muda, dari manakah kau berasal? Benarkah kau bermargamu? Bukan bermarga Su. Suara lembut perempuan seusia ibunya itu terdengar jelas di telinga Zusan. Bibi, aku berasal dari Kekaisaran Liu. Zusan yang terkejut dengan pertanyaan perempuan yang sepertinya mengenal keluarga dari pihak ayahnya itu, lalu memutuskan untuk menjadi lebih terbuka lagi kepada mereka berdua. La pun menjelaskan jika dirinya hanyut terbawa arus sungai karena semalam bertarung dengan 2 orang dari Kekaisaran Wei yang memiliki kemampuan sangat tinggi. Jika begitu kita berasal dari kekaisaran yang sama. Perkenalkan, namaku Song Ruo dan ini istriku In Seksu. Lelaki yang bernama Song Ruo berkata dan menatap heran ke arah wajah Zusan yang terlihat tertegun setelah mendengar La menyebutkan namanya. Saat itu juga, Zusan segera berlutut di hadapan kedua orang penolongnya. Hal itu tentu saja membuat keduanya tersentak dan langsung berdiri dengan wajah dipenuhi keheranan. Perkataan Song Ruo tentang wajah Zusan yang mirip dengan sahabatnya itu, adalah hal yang membuat Zusan meyakini jika sosok di hadapannya adalah saudara angkat ayahnya, Song Ruo, adik bangsawan Song Yu. Saat bertemu dengan ayahnya di kediaman Paman Mubai, Zusan telah mengetahui tentang perjodohan dirinya dengan puteri dari adik angkat ayahnya yang bernama Song Ruo. Awalnya Zusan sangat terkejut saat La mendengar hal tersebut. Namun La tidak berani menolak perjodohan itu walau La tidak menginginkannya. Jika La memang harus menikahi Song Yi, maka itu adalah takdir langit yang datang menjemputnya tanpa bisa La hindari lagi. Namun, fakta tentang tubuh istimewanya, adalah satu hal yang membuat Zusan meyakini jika di masa depan, perjodohan itu akan terhapuskan.
Tentu saja hal itu demi keselamatan Song Yi, nama puteri Song Ruo, sosok adik angkat ayahnya yang kini berdiri di depannya dan sedang menatap dirinya dengan tajam. Paman Ruo, Bibi Seksu. Maafkan aku telah berbohong. Namaku sebenarnya adalah Zulung, aku putera Zuhan dan ibuku bernama Murong. Tubuh Song Ruo dan In Seksu seketika bergetar hebat setelah mendengar apa yang Zusan katakan. Song Ruo segera menahan pundak Zusan yang hendak bersujud kedua kalinya pada mereka berdua. Song Ruo pun segera memeluk tubuh Zusan dengan mata yang kini telah digenangi air karena rasa haru dan juga kesedihan yang tiba-tiba menyeruak dalam hatinya. Lunger, aku sudah menduga jika kau adalah Zulung, putera kakak Han. Song Ruo memeluk Zusan dengan sangat erat. Membuat Zusan teringat hal yang sama, saat ayahnya memeluk dirinya begitu erat dengan air mata yang berlinang. In Seksu pun segera berlutut di samping suaminya dan mengelus kepala Zusan, sebagaimana yang seringlah lakukan saat Zusan masih kecil. Air mata In Seksu mengalir deras karena kesedihan akan kehilangan Song Yi puteri pertamanya yang kini tidaklah ketahui di mana rimbanya. Apakah masih hidup atau telah tewas seperti puteri keduanya? Hal yang selalu membuatnya bersedih di setiap hari saat pertanyaan tersebut melintas di benaknya. Ruangan itu menjadi hening dari kata-kata, hanya isakan kebahagiaan dari sepasang suami istri yang tengah berbahagia juga bersedih di dalam waktu yang bersamaan. Namun suasana itu tidak berlangsung lama, saat tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dan suara seorang nenek yang memanggil In Seksu. Suer, apakah pemuda itu Tel? Suara nenek yang melangkah masuk seraya berkata itu, seketika terputus saat melihat apa yang terjadi di hadapannya. Nenek Qin Rui, bagaimana nenek bisa berada di sini? Apa, Qin Rui katamu? Suara nenek yang masih terlihat cantik itu, memotong kalimat Zusan dengan wajah yang terlihat menegang, membuat Zusan bergidik ngeri melihatnya. 059, Nenek Qinji. Guru, mengapa guru bersikap demikian kepada Lunger? Song Ruo segera bertanya pada sosok nenek yang ternyata adalah guru mereka berdua. Bocah ini, apakah kau mengenal Qin Rui? Seperti apakah dia? Cepat jawab. Sosok nenek tersebut membentak Zusan dengan suara yang lebih keras lagi. Rasa penasarannya mengabaikan pertanyaan muridnya sejak 7 tahun lalu itu. Namun Zusan segera menjawabnya saatlah menyadari sesuatu ketika melihat sosok yang sangat mirip dengan nenek Qin Rui itu. Nenek Qin Rui sangat mirip dengan Anda nenek, lah seorang tokoh dunia persilatan. Kekaisaran Liu yang terkenal dengan julukan Dewi Es karena memiliki energi dingin di dalam tubuhnya. Jadi kakak kembarku itu berada di sana. Pantas saja aku tidak menemukannya di Kekaisaran Qing ini. Zusan tersenyum saat dia menebak jika nenek yang ada di hadapannya adalah saudara kembar dari nenek Qin Rui. Zusan pun lalu menceritakan bahwa mengenal nenek Qin Rui yang kini tengah berada di kota Sangyu. Wajah nenek yang mengenalkan dirinya kepada Zusan dengan nama Qin Ji itu, terlihat senang mendengar informasi yang Zusan berikan. Namun saat mendengar nenek Qin Rui memiliki cucu bernama Qin Yu, dahi nenek Qin Ji segera mengerut. Apakah telah menikah? Siapa lelaki bertubuh istimewa yang menjadi suaminya itu? Tidak nenek Qin Ji, nenek Qin Rui belum menikah saat ini. Karena saat nenek Qin Rui masih muda, tidak berhasil bertemu dengan sosok pria yang juga memiliki jenis tubuh yang sama. Zusan berkata panjang lebar untuk menjelaskan keadaan yang ketahui. Hal itu membuat nenek Qin Ji segera bertanya kepada Zusan. Jadi pun masih hidup sendiri hingga saat ini, kenapa kami berdua mengalami nasib yang sama, terlahir dengan tubuh istimewa yang ternyata sangat sulit untuk mencari suami. Nenek Qin Ji menengadah ke atas seraya memejamkan matanya. Helaan nafas panjang terlihat lakukan. Dan kakaknya ditakdirkan langit memiliki tubuh yin dan yang sejati. Hal itulah yang membuat keduanya masih hidup sendiri hingga saat ini. Qin Ji lalu bertanya kepada Zusan tentang jati dirinya. Namun Song Ruo yang menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Qin Ji terlihat terkejut mendengar hal tersebut. Lalu meminta Zusan untuk membawa mereka ke kota Sangyu untuk bertemu dengan kakak kembarnya itu. Namun jawaban Zusan membuat nenek Qin Ji dan kedua muridnya itu terkejut. Maafkan aku nenek Qin Ji, aku akan menuju ke lembah Houzun selagi masih berada di Kekaisaran Qing ini. Apa lembah Houzun?
Apakah kau tak tahu jika lembah Houzun dikelilingi oleh hutan siluman? Apa yang kau cari di sana? Zusan hanya tersenyum canggung mendengar pertanyaan Nenek Qinji. Ia pun lalu menjelaskan dengan tetap menyembunyikan sesuatu yang ia cari. Song Ruo pun mencoba menahan keinginan Zusan, karena tidak ada seorang pun pendekar yang berani memasuki hutan siluman itu karena sangat berbahaya. Hutan siluman dijaga oleh siluman gorila api dan siluman beruang es. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dahulu pernah ada seorang pendekar nomor satu Kekaisaran Qing yang mencoba masuk ke dalam hutan siluman itu. Namun beberapa jam kemudianlah keluar dari tempat tersebut dengan luka yang sangat parah. Tubuhnya tercabik-cabik di beberapa bagian. Dari dirinya lah, informasi tentang Raja Siluman Gorila Api dan Raja Siluman Beruang Es itu, diketahui luas oleh mereka yang berada di Kekaisaran Qing. Zusan tertegun saat mendengar penjelasan dari Nenek Qinji, namun La telah bertekad untuk mendatangi lembah Houzun demi mendapatkan pedang Yin yang sejati. Maafkan aku Paman, aku harus tetap ke sana demi sebuah tujuan yang telah diperintahkan oleh kedua guruku. Zusan berkata saat Song Ruo memintanya untuk membatalkan niatnya itu. In Seksu pun tak tinggal diam, La pun berusaha untuk membujuk Zusan agar tidak mengunjungi lembah Houzun. Setelah beberapa kali tidak berhasil untuk membujuk Zusan membatalkan niatnya, akhirnya Song Ruo dan In Seksu pun menyerah. Keduanya hanya meminta Zusan untuk hati-hati dan jangan memaksakan diri jika bertemu dengan kedua siluman tersebut. Baiklah Lunger, akan kuceritakan hal ini kepada ayahmu saat nanti kami tiba di kota Sinsu. Tidak, jangan ke sana Paman. Zusan berkata dengan suara keras yang membuat ketiga orang tersebut terkejut mendengarnya. Zusan pun lalu menceritakan situasi yang telah dan sedang terjadi di Kekaisaran Liu saat ini kepada ketiga orang tersebut. Wajah Song Rui terlihat cemas setelah Zusan menyelesaikan ceritanya. Ia pun ingin segera kembali ke kota Songdu di mana kakak kandungnya, Song Yu berada. Sementara Nenek Qinji terlihat termenung saat mengetahui Chou Bai berada di Kekaisaran Liu dan menyamar menjadi sosok ayah pemuda di depannya itu. Chou Bai adalah salah satu dari 10 pendekar terkuat aliran hitam di dunia persilatan Kekaisaran Qing. Walau tidak termasuk dalam 5 besar, namun kekejaman Chou Bai sangatlah terkenal. Keempat orang tersebut diam dalam hening hingga suara perut Zusan yang belum makan selama sehari semalam berbunyi dengan cukup keras. Zusan tersenyum malu karena hal itu, sementara Song Ruo segera meminta In Seksu mengambil makanan untuk Zusan. Paman, apakah rencana Paman setelah tiba di Kekaisaran Liu nanti? Zusan bertanya saat In Seksu pergi untuk mengambil makanan ke ruang dapur di kapal tersebut. Aku akan kembali ke kota Songdu terlebih dahulu, lalu aku akan menemui ayahmu di kota Baeksan dan menyusun strategi untuk menyelamatkan ibumu. Jangan kau lakukan hal itu Ruoer. Chou Bai memiliki kekuatan besar selain kemampuan bela dirinya yang tinggi. Guru pun kesulitan untuk mengalahkannya. Qinji berkata demikian saat La mendengar rencana Song Ruo. Zusan pun menyetujui apa yang dikatakan oleh guru pamannya itu. Paman aku dan kedua guruku serta kakek pendekar 1000 wajah telah berencana untuk ke kota Sinsu. Karena selain Zhou Bai masih ada beberapa pendekar tingkat tinggi lainnya dari Kekaisaran Qing. Saat Zusan hendak menjelaskan lebih lanjut, In Seksu telah kembali dan membawa hidangan untuk dirinya. Zusan segera dipersilakan makan dan ketiga orang tersebut segera keluar dari ruangan di mana Zusan berada. Zusan pun segera menyantap hidangan yang cukup banyak itu. Karena rasa laparnya, Zusan pun makan dengan cepat dan menghabiskan seluruh hidangan yang tadi dibawa oleh In Seksu. Setelah selesai menyantap hidangannya, Zusan pun segera mengambil peta yang terbuat dari kulit itu. La pun segera membuka peta tentang lembah Houzun tempat di mana pedang Yin yang berada. Jangan salahkan autor kalau membalas bom like Anda, pembaca setia legenda Zusan dengan bonus 1 chapter ini ya semoga bisa menemani malam minggu Anda. Pukul 11.16.060, mendatangi hutan siluman. Fukuan dan Qinrui yang telah mendapat kabar tentang selamatnya rombongan Sekte Kuil Cahaya Suci, segera melanjutkan perjalanan mereka ke arah selatan. Keduanya kini melesat menggunakan teknik peringan tubuh mereka yang tinggi dengan wajah yang terlihat bahagia. Senyum tak pernah hilang dari kedua bibir mereka yang kini terlihat berbincang sangat akrab sembari melompat dari dahan pohon ke dahan pohon yang lainnya.
Saat senja tiba, keduanya telah berada di Sekte Pisau Perak yang merupakan sekte aliran putih yang dipimpin oleh Gui Bang. Kedatangan keduanya, segera disambut oleh seorang tetua sekte yang rupanya mengenali Fu Quan karena pernah bertemu dengannya. Tetua Sekte Pisau Perak itu, awalnya sangat terkejut ketika bertemu dengan Fu Quan. Hal itu karena La telah mendapat kabar tentang kematian sosok sepuh jagoan nomor satu aliran putih di dunia persilatan Kekaisaran Liu itu. Mendapati kenyataan bahwa kabar tersebut tidak benar, tentu saja La merasa sangat gembira. Kedatangan Fu Quan ibarat hujan di saat musim kemarau. Mengingat situasi dunia persilatan yang tengah dilanda kekacauan akibat gerakan aliran hitam. Tetua Gui Sang. Kedatanganku kemari adalah ingin bertamu dan juga berbicara mengenai satu dua hal dengan Ketua Gui Bang, apakah beliau ada? Fu Quan sengaja berkata demikian untuk mengetahui keberadaan Gui Bang. Wajah Fu Quan dan Qin Rui memburuk saat mendengar jika Ketua Gui Bang belum kembali dari ibu kota Kekaisaran Sangyu untuk menghadiri undangan turnamen. Fu Quan pun memutuskan untuk tidak memberitahu Tetua Gui Sang tentang apa yang mungkin terjadi terhadap kakaknya yang juga ketua Sekte Pisau Perak itu. Setelah berpesan untuk meningkatkan penjagaan dan keamanan di sekte, Fu Quan dan Qin Rui pun meninggalkan Sekte Pisau Perak dan segera menuju ke arah timur. 1 jam kemudian, saat malam mencapai puncaknya, Zusan melesat dari atas kapal di mana Song Ruo, In Seksu dan Nenek Qin Ji melepas kepergiannya. Ketiganya pun terlihat kagum saat melihat teknik peringan tubuh Fu Kei yang membuat Zusan telah berada di tepi sungai, hanya dengan satu kali saja menjejakkan kakinya di permukaan air. Zusan sengaja tidak melayang. Hal itu agar tidak tersebar berita oleh para kru kapal yang juga melihat kepergiannya. Keberadaan dirinya yang masih hidup tidak boleh diketahui oleh aliansi aliran hitam yang mungkin saja masih mengejar dirinya. Dan berita seorang yang mampu melayang tentu saja akan dengan mudah tersebar. Selamat jalan paman, Zusan berteriak seraya melambaikan tangannya. Jubahnya yang berwarna putih itu, membuat gerakan tangannya terlihat oleh mereka bertiga. Hati-hatilah Lunger, jangan memaksakan dirimu. Song Ruo pun berteriak membalas ucapan Zusan seraya melambaikan tangannya. Setelah kapal dengan layar besar yang mengandalkan arah angin untuk melawan arus sungai Liao itu menghilang dari pandangannya, Zusan segera melesat menyusuri tepi sungai. Menurut keterangan pemimpin kapal itu, pohon yang batangnya melengkung dan menyerupai sebuah pintu gerbang, berada 10 km ke tenggara dan telah mereka lewati beberapa jam yang lalu. Dengan teknik Fu Kei yang La miliki, mudah saja bagi Zusan menyusuri tepi sungai itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam akhirnya Zusan menemukan apa yang La cari. Zusan mengamati pohon yang batangnya melengkung dan membentuk sebuah pintu masuk ke dalam lembah Houzun sesuai dengan apa yang berada dalam peta. Zusan lalu mencari sebuah tempat yang agak luas, La menemukan sebuah batu yang cukup besar untuk La duduki. Zusan memutuskan menunggu pagi untuk memasuki hutan siluman. Ia menunggu pagi dengan bermeditasi di atas batu tersebut. Dengan bermeditasi, Zusan pun berhasil menenangkan pikirannya dari berbagai masalah yang haruslah hadapi ke depannya nanti. Saat pagi tiba, Zusan tersenyum dan menatap pohon di depannya. Selain pikirannya jauh lebih tenang, tenaga dalamnya pun telah pulih 100%. Zusan segera melesat dan memasuki hutan siluman dengan pedang yang telah berada di tangannya. Pedang yang La beli dari seorang kru kapal. Dada Zusan berdebar aneh saat La mulai melangkah menapakkan kakinya memasuki hutan siluman itu. La merasa menembus sebuah lapisan kabut saat telah 10 langkah memasuki hutan. Hal selanjutnya membuat Zusan segera menjadi waspada. La merasakan adanya bahaya yang datang dari dua arah yang berbeda dan juga udara dengan hawa yang berbeda pula. Dari sebelah kanannya, Zusan merasakan udara yang berhawa panas dan juga belasan ekor gorila berbulu merah, memandangnya dengan tatapan membunuh. Sebaliknya dari sebelah kirinya, Zusan merasakan hawa udara dingin dan juga tatapan membunuh dari belasan ekor beruang besar berbulu putih setinggi 2 meter lebih. Gorila dan beruang yang sama tinggi dan besarnya itu, kini mulai mendekat ke arah Zusan berada. 2 ekor gorila segera saja melompat dan akan menyerang kepala Zusan. Zusan segera saja menebaskan pedangnya ke arah 2 gorila tersebut. Namun yang terjadi di luar dugaannya.
Kedua gorila itu segera menarik tangannya dan segera menunduk menghindari tebasan pedangnya. Apa? Gorila ini bisa menghindari serangan dariku. Belum sempat hilang dari rasa terkejutnya, Zusan telah kembali mendapat serangan cepat dari kedua gorila yang menyerang bagian kakinya. Zusan melompat setinggi 5 meter dan melayang di udara. Kedua gorila itu entah terkejut entah bagaimana, menatap Zusan dan berteriak seraya memukuli dada mereka. Gur, gur, hah, hah. Sesaat kemudian Zusan dikejutkan dengan lompatan kedua gorila itu. Keduanya kini telah berada setinggi dirinya dan tangan mereka bergerak sangat cepat memukul tubuhnya. Zusan menahan sebuah pukulan dengan tapak tangan kirinya, sementara pedang di tangan kanannya berhasil menebas tangan gorila yang hendak menamparnya. Gur, gur, kedua gorila itu jatuh berdiri dan berteriak marah padanya. Mata Zusan melotot lebar saat dirinya mengetahui pedang di tangannya, tidak mampu memotong tangan gorila itu walau La telah menebasnya dengan sangat kuat. Zusan akhirnya menyadari bahwa siluman gorila ini bukan siluman gorila biasa. Hal itu terlihat dari banyaknya tulang belulang manusia di sepanjang jalan yang berada 10 meter di depannya. Mungkinkah siluman ini yang telah menyerang mereka semua? Kekuatannya memang tidak manusiawi. Sepertinya mereka kebal terhadap senjata. Zusan pun segera memasukkan pedang ke dalam sarung di pinggangnya. Ia pun lalu mengalirkan 70% tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. Udara panas dan dingin segera memancar kuat dari tubuh Zusan. Tanpa Zusan duga, puluhan siluman dari dua jenis yang berbeda itu, segera bereaksi dengan apa yang baru saja La lakukan. Dua ekor siluman gorila yang menyerang tadi, kini melompat menjauhi dirinya saat La bergerak turun mendekati mereka. Beberapa saat kemudian, siluman beruang putih dan siluman gorila api itu, melesat meninggalkan Zusan. Mereka seolah-olah melihat sosok monster yang menakutkan ketika melihat Zusan yang telah bersiap menyerang mereka. Zusan akhirnya memutuskan untuk melewati jalan tersebut dengan melayang di udara. Dengan cara seperti itu, La berharap dapat dengan cepat sampai di lembah Houzun. Namun apa yang diduga oleh Zusan ternyata tidak sepenuhnya benar. Saat baru melayang sekitar 1000 meter, Zusan terkesiap melihat apa yang kini berada di depan matanya. Bersambung.